Ini adalah channel Malfest, menghadirkan alur cerita yang sangat the best, bisa menghibur dan menghilangkan stres. Yang belum subscribe ya subscribe dulu guys. Halo semua, hari ini kita akan membahas film sci-fi trailer yang bikin deg-degan. The Maze Runner, ini adalah film yang dirilis pada tahun 2014 silam. Film ini diadaptasi dari novel James Dashner yang punya premis yang unik dan juga misterius. Bagi kalian yang belum nonton atau ingin mengingat kembali alur ceritanya, video ini akan mengupas habis dari awal sampai akhir. Bagaimana sih alur ceritanya? Mari kita kupas tuntas. Tapi sebelum itu jangan lupa like dan subscribe ya, karena ini akan jadi pembahasan yang panjang dan detail. Oke, mari kita mulai perjalanannya. Film dibuka dengan scene yang langsung bikin kita bertanya-tanya. Di sana terdapat seorang pemuda yang kebingungan karena ia tiba-tiba saja terbangun di dalam sebuah lift berkarat yang bergerak ke atas dengan kecepatan tinggi. Dia ketakutan, berteriak, dan yang paling mengerikan, dia sama sekali tidak ingat siapa dirinya. Pemuda ini adalah Thomas yang diperankan oleh Dylan O'Brien. Setelahnya, ketika lift berhenti dan pintu terbuka, Thomas melihat puluhan wajah remaja laki-laki yang menatapnya dari atas. Mereka bersorak dan tertawa, seolah kedatangan Thomas adalah sebuah acara rutin yang sangat ditunggu-tunggu. Thomas yang kebingungan mencoba kabur, tapi langsung jatuh karena kakinya masih lemas. Para remaja ini menontonnya sambil bersorak. Ketika Thomas terbangun, ia melihat sekelilingnya dan ia makin terkejut. Ketika tempatnya berada kini dikelilingi oleh dinding-dinding tinggi yang seolah sedang mengurungnya. Pemimpin kelompok di tempat tersebut adalah Albie, seorang remaja berkulit hitam yang tegas dan berwibawa. Dia menjelaskan kepada Thomas bahwa tempat ini disebut Glade, dan mereka semua adalah Gladers. Setiap bulan ada satu orang baru yang datang melalui box, dan mereka semua mengalami amnesia atau kehilangan ingatan. Selama 3 tahun, para Gladers ini telah membangun sistem masyarakat sendiri. Ada yang bertugas sebagai petani, merawat hewan ternak, membangun shelter, memasak, dan berbagai pekerjaan lainnya. Mereka hidup dengan aturan yang ketat dan hierarki yang jelas. Albie mengenalkan Thomas kepada Newt, tangan kanan Albie yang berlogat British. Di sana, Newt mengenalkan Thomas kepada Chuck yang kemudian menjelaskan bahwa mereka sudah mencoba berbagai cara untuk keluar, tapi tidak ada yang berhasil. Yang paling penting, mereka semua memiliki aturan utama yang tidak boleh dilanggar. Chuck menunjuk ke celah besar di dinding batu dan berkata, "Itu adalah labirin, dan aturan pertama di Glade adalah jangan pernah masuk ke labirin, terutama saat malam hari." Thomas bertanya kenapa, dan Chuck menjawab dengan nada serius, "Karena di sana ada Griff." Chuck dan Thomas sangat cepat akrab, bahkan Chuck menjelaskan bahwa setiap orang di Glade memiliki tugas khusus. Ada builders yang membangun, track house yang bercocok tanam, cooks yang memasak, medjacks yang mengobati, beggars yang membersihkan, dan yang paling elit adalah runners. Saat senja tiba, Thomas melihat sekelompok remaja berlari dengan cepat menuju Glade. Mereka adalah runners, dipimpin oleh Minho yang merupakan seorang pemuda Asia yang tangguh dan cepat. Para runner ini bertugas menjelajahi labirin setiap hari untuk mencari jalan keluar. Setiap waktu di sana, Thomas selalu penasaran kenapa ia tidak boleh masuk ke celah labirin raksasa itu. Dan ketika rasa penasarannya semakin besar, Thomas hampir saja berlari ke dalam celah labirin itu. Namun Gali segera menghentikannya. Keributan antara Thomas dan Gali membuat semua orang berkumpul. Albie mengatakan kalau mereka sedang berusaha menyelamatkan Thomas. Namun Thomas tak percaya sampai suara gemuruh terdengar di telinganya. Suara tersebut berasal dari dinding labirin itu. Thomas tercengang ketika melihat hal tersebut, apalagi ketika dinding labirin mulai bergerak dan menutup dengan suara gemuruh yang keras. Malamnya, mereka mengadakan pesta kecil. Di sana Thomas dan Newt duduk bersama. Newt menjelaskan seberapa bahayanya labirin tersebut dan tak pernah ada yang keluar hidup-hidup ketika terjebak di sana. Newt juga bilang bahwa setiap malam dinding-dinding itu berubah posisi, membuat peta labirin berubah setiap hari.
Newt juga menjelaskan bahwa Griever adalah monster biomekanik yang berkeliaran di labirin saat malam. Mereka seperti laba-laba raksasa yang mirip kalajengking dengan bagian tubuh yang setengah organik, setengah mesin. Siapapun yang terjebak di labirin saat malam akan mati dimakan Griever. Sementara di antara gliders, para runner lah yang memiliki ruang khusus sendiri untuk memetakan labirin. Setiap hari mereka menggambar jalur-jalur yang mereka lewati, berharap suatu hari bisa menemukan pola atau jalan keluar. Tapi selama 3 tahun tidak ada yang berhasil. Thomas menunjukkan minat yang besar untuk menjadi runner. Ia mengatakannya kepada Newt. Tapi Newt merasa tak percaya karena tidak pernah ada yang mau menjadi runner. Albie dengan tegas berkata bahwa Thomas harus menunggu dan mencoba berbagai pekerjaan dulu sebelum bisa menjadi runner. Yang membuat Thomas frustasi adalah dia merasa familiar dengan labirin seolah pernah berada di sana sebelumnya. Di sana, Gally mencoba menantang Thomas. Para gliders belum tahu nama Thomas sama sekali karena dia belum mengingatnya. Namun ketika Gally menciptakan permainan untuk saling menyerang dengan Thomas, tiba-tiba Thomas mengingat namanya. Greeny, huh? I remember my name. I'm Thomas. Ia berseru kalau namanya adalah Thomas, dan pada saat itu juga semua orang berseru merayakan Thomas. Keesokan harinya, Albie membangunkan Thomas lebih awal dan membawanya ke tempat yang di sana terdapat nama-nama para gliders. Ada banyak nama yang dicoret, dan Albie mengatakan itu adalah masa sulit mereka karena mereka telah kehilangan banyak teman karena Griever. Setelah menulis namanya di dinding, Thomas langsung membantu para gliders yang lain memetik tanaman. Di sana, Thomas mengeluarkan ide-idenya seperti kenapa mereka tidak mencoba keluar dengan memanjat. Tapi Newt bilang mereka sudah banyak melakukan ide-ide gila dan tidak ada satupun yang berhasil. Karena Newt ingin membuat Thomas diam, akhirnya ia menyuruhnya untuk mengambil pupuk di hutan. Namun di sana Thomas menemukan hal yang aneh, sebuah kerangka manusia yang membuatnya terheran-heran. Tapi sebelum Thomas mencari lebih lanjut, tiba-tiba ia melihat Ben di sana. Belum sempat Thomas bertanya kepada Ben, dia tiba-tiba menyerang Thomas dengan kuat. Wajah Ben sudah tidak sama, ia terlihat bukan dirinya. Thomas yang terus dicekam berlari ke arah Glade untuk meminta pertolongan. Para gliders langsung berlari ke arah Thomas dan memisahkan mereka. Dan benar saja, Ben sudah disengat oleh Griever sehingga hal tersebut membuatnya harus dipaksa disingkirkan dengan diserahkan ke labirin. Paginya, Thomas terbangun dari tidurnya karena mimpi yang akhir-akhir ini mengganggunya. Namun ketika bangun, ia melihat Albie dan Minho masuk ke dalam labirin untuk melacak jejak Ben. Sorenya hujan turun. Para gliders masih menunggu Albie dan para runners yang tak kunjung keluar, padahal matahari sudah mulai terbenam. Mereka sangat resah. Namun di sisi lain mereka percaya jika Albie dan yang lainnya akan kembali. Mereka akhirnya menunggu di depan labirin yang terbuka untuk menunggu Minho dan Albie kembali. Tetapi sampai labirin hampir tertutup, mereka belum kembali. Newt mulai khawatir dan berkata bahwa jika mereka tidak kembali sebelum dinding menutup, mereka akan mati. Dan tiba-tiba terlihat Minho yang membawa tubuh Albie yang tak sadarkan diri. Para gliders berteriak untuk menyemangati Minho, tetapi labirin hanya tinggal sedikit lagi tertutup. Thomas yang melihat kejadian itu sontak masuk ke dalam labirin untuk menyelamatkan Minho dan Albie. Ketika Thomas berhasil masuk, disitulah labirin tertutup dan mereka semua terjebak. Minho mengatakan bahwa Thomas baru saja bunuh Dirman, tapi Thomas tak peduli. Ia bertanya mengapa Albie bisa tidak sadarkan diri, dan Minho mengatakan Albie tersengat, dan Minho mau tak mau membuat Albie hingga tak sadarkan diri.
Akhirnya, di dalam labirin yang mencekam, Thomas dan Minho mencoba menggotong Albi. Sebelumnya Minho menjelaskan bahwa Albi tersengat dan mengalami proses yang disebut the changing. Efek dari sengatan Griever yang bisa membuat orang mati atau mendapat kembali sebagian ingatan mereka. Malam mulai gelap dan mereka mendengar suara mekanik yang mengerikan yang tidak lain adalah suara Griever. Minho berkata bahwa mereka harus lari, tapi Thomas menolak meninggalkan Albi. Dengan kecerdikannya, Thomas menyarankan untuk mengikat Albi di dinding dengan tali dengan maksud menyembunyikannya dari Griever. Rencana mereka berjalan sebagian. Griever tidak melihat Albi, tapi makhluk itu melihat Thomas dan Minho. Griever ini seperti laba-laba raksasa dengan tentakel bergerigi dan mata yang menyala. Thomas dan Minho berlari sekuat tenaga melalui koridor-koridor labirin yang gelap. Dan mereka terpisah karena Minho menyelamatkan dirinya terlebih dahulu. Dalam adegan yang paling menegangkan ini, Thomas berhasil kabur dengan segala aksinya. Di saat ia kebingungan harus kemana lagi, Minho datang menjemputnya dan mengatakan ia harus segera melarikan diri karena labirin berubah. Mereka setuju, tapi tiba-tiba Thomas terpikir untuk menjebak Griever di ujung tebing labirin. Saat itu juga Griever mengejarnya dan Thomas memancing Griever itu untuk semakin mendekat. Dan ketika sudah dekat, ia melompat ke samping dan Griever terhimpit labirin hingga mati. Ini adalah kali pertama dalam sejarah Glade ada yang berhasil membunuh Griever. Bahkan Minho saja tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Keesokan harinya, ketika dinding labirin terbuka, para Gladers ternyata menunggu mereka datang. Dan betapa terkejutnya mereka melihat Thomas, Minho, dan Albi masih hidup. Mereka menjadi pahlawan, terutama Thomas yang berhasil membunuh Griever. Tapi kejutan belum berakhir. Tiba-tiba, alarm box berbunyi. Ini aneh. Karena box biasanya hanya datang sebulan sekali dan Thomas baru datang kemarin. Ketika box naik, semua orang terkejut melihat yang keluar adalah seorang perempuan. Hal yang belum pernah terjadi selama 3 tahun ini. Perempuan itu bernama Teresa, diperankan oleh Kaya Scodelario. Dia datang dalam keadaan tidak sadarkan diri dan memegang secari kertas yang bertuliskan "She's the last one ever." Ini menandakan bahwa Teresa adalah pendatang terakhir yang akan datang ke Glade. Ketika Teresa bangun, hal pertama yang dia lakukan adalah memanggil nama Thomas. Dia berkata Thomas dengan nada yang familiar, seolah mereka sudah saling kenal. Thomas bingung karena dia tidak ingat siapa Teresa. Tapi ada perasaan familiar yang tidak bisa dijelaskan. Thomas terpikir sesuatu. Ia curiga soal Griever dan perempuan itu. Ia terpikir untuk kembali menemui Griever yang sudah mati bersama Minho dan yang lainnya. Di sana, mereka menemukan sesuatu dalam tubuh Griever dan segera membawanya ke Glade. Di Glade, Gali tak menyukai apa yang dilakukan Thomas. Ia menentang dan ingin menghukum Thomas yang menurutnya sudah melanggar aturan. Namun, di situ Newt langsung meresmikan Thomas sebagai seorang runner agar dia bisa kembali bolak-balik ke labirin. Minho langsung membawa Thomas ke ruangan khusus para runner untuk menunjukkan peta labirin yang sudah dibangunnya selama ini. Ternyata, labirin itu tidak memiliki jalan keluar karena setiap malam selalu terbuka yang baru dan polanya selalu sama. Minho tak memberitahu para Glader yang lain agar mereka memiliki harapan. Dan alasan Minho tak memberitahu yang lain adalah karena itu keputusan Albi. Ketika Minho dan Thomas di ruangan tersebut, dua Gladers datang untuk memberitahu bahwa Teresa sudah bangun dan tengah membuat keributan. Ketika sampai di sana, Teresa berada di sebuah bangunan para Glade. Dari atas ia melempar semua hal sama mengenai banyak orang. Namun untungnya Thomas datang untuk menenangkannya. Teresa memberikan sebuah cairan kepada Thomas. Ia bilang cairan tersebut ada di sakunya. Setelah melihat cairan tersebut, Thomas langsung mengingat Albi yang tengah sekarat. Mereka akhirnya menghampiri Albi.
Thomas menyarankan Newt untuk menyuntikannya pada Albie. Namun Newt tak percaya dan tak berani melakukannya. Hingga akhirnya Albie seolah kerasukan sesuatu dan menarik baju Thomas lalu mengatakan, "Seharusnya kau tidak di sini." Di tengah keributan itu, Newt menyuntikkan cairan tersebut pada Albie. Dan saat itu juga Albie menjadi tenang. Di momen itu juga Gally menjemput Thomas untuk membawanya ke lubang sebagai hukumannya. Di sana seharusnya Thomas bahkan tak mendapat makanan, tetapi untungnya Chuck datang membawakan Thomas makanan. Keesokan paginya, Minho mengeluarkan Thomas dari lubang untuk memulai perjalanan mereka ke labirin. Namun yang anehnya saat di labirin banyak hal yang seharusnya tidak terjadi malah terjadi. Seperti terbukanya labirin ke-7 yang seharusnya tak terbuka minggu ini. Di situ Thomas menyadari sesuatu, bahwa tabung Griever yang dibawa Minho ternyata menunjukkan jalan. Mereka mengikuti tabung tersebut sampai terbukanya suatu jalan yang tak pernah mereka temui. Dengan keberanian penuh, mereka masuk ke dalamnya. Ternyata di dalam seolah ada sensor yang men-scanning mereka. Karena sensor itu gagal mengenali mereka, akhirnya secara otomatis sensor tersebut membuat seluruh labirin tertutup. Thomas dan Minho menyadari mereka dalam bahaya. Scene ini menunjukkan bagaimana mereka berlarian dengan penuh ketegangan untuk segera keluar dari labirin tersebut agar tidak terjebak. Hampir saja Thomas terjebak di sana, namun ia bisa mengejar Minho dan mereka berdua pun selamat. Mereka memberitahu para Gliders bahwa mereka menemukan jalan keluar. Tetapi Gally malah membantah Thomas hingga mereka sempat adu mulut. Tetapi dihentikan karena Teresa datang untuk memberitahu jika Albie telah sadar. Albie ternyata mulai pulih dari The Changing. Dia mulai mengingat sebagian dari masa lalunya, tapi ingatannya fragmentaris yang menakutkan. Dia berkata kepada Thomas dengan nada takut, Kau adalah favorit mereka, Thomas. Kenapa kau di sini?" Malam itu, hal yang mustahil terjadi. Untuk pertama kalinya dalam 3 tahun, Griever masuk ke Glade. Dinding yang selama ini melindungi mereka tidak lagi aman dan tidak lagi menutup seperti biasanya. Para Glade sudah panik dan membawa obor untuk melindungi diri dari Griever. Tetapi hal itu tetap mustahil. Griever menyerang dengan ganas, menghancurkan bangunan dan mencari mangsa sehingga banyak Gliders yang gugur. Kekacauan terjadi di mana-mana. Para Gliders berlarian mencari tempat persembunyian. Beberapa dari mereka menjadi korban Griever tak bisa diselamatkan. Yang paling tragis adalah ketika Griever menyeret salah satu Gliders ke dalam labirin dan mereka tahu bahwa orang itu tidak akan pernah kembali. Bahkan yang paling sulit adalah Griever membawa Albie. Namun sebelum dibawa, Albie sempat mengatakan sesuatu kepada Thomas agar ia membawa semua para Gliders keluar dari tempat tersebut. Mereka keluar dari persembunyian dan melihat semua orang tiada. Di sana Gally datang dan langsung memukul Thomas. Thomas mulai menyadari bahwa serangan Griever ini bukanlah kebetulan. Mereka datang setiap malam dan selalu membawa satu orang. Ini seperti sebuah sistem yang teratur.
Thomas berdiskusi dengan Minho dan Teresa, dan mereka mulai menyusun teori bahwa ada sesuatu yang lebih besar di balik semua ini. Gali menyalahkan Thomas atas semua yang terjadi. Dia berkata bahwa sejak Thomas datang, semuanya berubah menjadi kacau. Dia ingin mengorbankan Thomas kepada Griever agar serangan berhenti. Ketika disalahkan oleh Gali, Thomas menusukkan bagian tubuh Griever ke dirinya sendiri agar ia tak sadarkan diri dan agar bisa mengingat sesuatu. Dan benar saja, ternyata Thomas dan Teresa adalah bagian dari mereka yang menaruh para Gliders di Glade. Thomas dan Teresa adalah bagian dari peneliti. Who put us in this with my fault? Why are we doing this? Setelah Thomas bangun, Newt, Minho, dan Chuck berkata Gali telah mengumpulkan orang untuk membuat Thomas dan Teresa ke labirin. Tetapi Newt, Minho, dan Chuck ada di pihak Thomas, meskipun mereka sudah tahu Thomas adalah bagian dari orang yang menaruh mereka di tempat tersebut. Akhirnya, ketika Gali melakukan pengusiran, Thomas dan kawan-kawan menyusun strategi untuk melewati Gali. Dan strategi itu berhasil. Thomas dan kawan-kawan tidak akan menunggu diusir, tetapi mereka akan pergi sendiri. Dan siapapun yang ingin keluar, mereka harus mengikuti Thomas. Sebagian besar Gliders mengikuti Thomas, tetapi yang lainnya tetap tinggal di Glade bersama Gali. Good luck against the Grievers. Just come with us. Keep it up, guys. We're almost there. Akhirnya, Thomas dan yang lainnya berlari menuju jalan keluar yang sebelumnya Thomas dan Minho temukan. Tetapi sebelum mereka sampai, satu persatu Griever menghadang mereka. Mereka melawan dengan menahannya, tetapi tak dipungkiri beberapa Glider tewas di sana. Chuck dan Teresa ditugaskan untuk membawa tabung Griever agar bisa segera membuka pintu, sementara yang lainnya menahankan serangan Griever. Saat menuju pintu keluar, ternyata pintu tersebut membutuhkan kode 8 digit, dan Thomas dengan cepat menemukan bahwa sekuens nomor-nomor yang mereka temukan di Griever yang mati adalah kode untuk membuka jalan keluar. Dan mereka pun akhirnya berhasil. Ketika pintu terbuka, mereka langsung berada di sebuah laboratorium dan menyadari bahwa labirin ini bukan hanya penjara, tapi sebuah eksperimen yang rumit. Di lab yang mereka lihat, para ilmuwan tergeletak penuh darah, dan ruangan tersebut tak ada satupun peneliti atau ilmuwan yang masih hidup. Mereka semua sudah mati tanpa diketahui penyebabnya. Namun pada akhirnya mereka berhasil keluar dan menemukan kebenaran yang mengejutkan. Selama ini, mereka berada di dalam sebuah fasilitas penelitian canggih yang dijalankan oleh organisasi bernama Wicked. Mereka menemukan video dari Dr. Ava Page yang menjelaskan bahwa dunia luar telah hancur akibat virus mematikan yang disebut flare. Jadi mereka dilatih untuk menjadi tangguh jika berhasil melalui penelitian tersebut. Mereka yang dijadikan bahan penelitian di Glade adalah orang-orang terpilih yang mungkin bisa menjadi kunci untuk dunia yang rusak di masa depan. Video dari Dr. Ava diakhiri dengan dirinya yang menembakkan peluru ke kepalanya sendiri. Ketika Thomas dan yang lainnya memproses apa yang terjadi, tiba-tiba Gali datang seorang diri dengan kondisi yang sudah tersengat. Dia membawa pistol di tangannya dan menodongkannya kepada Thomas. Gali mengatakan jika mereka belum keluar, mereka tidak akan pernah bebas karena dunia di luar sana lebih mengerikan.
Gali yang terpengaruh oleh sengatan Griever hendak melepaskan pelatuknya. Namun tiba-tiba Minho melemparkan senjata yang langsung menancap di dada Gali. Gali pun terjatuh dan mati. Namun tak disadari ternyata peluru Gali berhasil menembak Chuck yang membuat anak itu mati seketika. Thomas sangat terpukul dengan kematian Chuck. Ia bahkan menangis tak terkontrol ketika mereka tiba-tiba diselamatkan oleh sekelompok pemberontak yang membawanya ke dalam sebuah helikopter. Dari atas, mereka dapat melihat tempat mereka berada sebelumnya, yaitu Glade, yang dimana semua itu memang sudah tersistem dengan rapi. Para Gladers itu terkejut dan terpukul melihat semua itu. Scene langsung memperlihatkan Dr. Page yang ternyata masih hidup dan ternyata bunuh dirinya adalah rekayasa. Yang lebih mengejutkan, ternyata eksperimen Wicked masih berlanjut dan anak-anak itu akan masuk ke bagian 2 eksperimen dari Wicked. I wasn't expecting so many survivors, but phase 2. The Maze Runner bersambung. Cerita dimulai dengan memperlihatkan masa lalu Thomas yang masih kecil, yang mana ia diantarkan oleh ibunya menerobos keramaian. Suasana saat itu sangat kacau. Orang-orang berkumpul untuk meminta perlindungan dari wabah yang merenggut kehidupan mereka. Thomas diserahkan oleh ibunya sendiri ke organisasi Wicked untuk dilindungi. Dan saat itulah Thomas terakhir kali melihat ibunya yang lenyap ditelan keramaian. Ingatan tersebut Thomas dapatkan dalam mimpinya. Saat ini, ia berada di dalam sebuah helikopter, tepat setelah Thomas dan teman-temannya diselamatkan oleh sekelompok orang yang mengaku organisasi penentang Wicked. Mereka pun dibawa ke sebuah fasilitas yang lebih baik. Di fasilitas ini, Thomas dan teman-temannya yakni Newt, Minho, Pryven, dan Winston bertemu dengan Jensen, seorang pria yang mengaku sebagai pemimpin tempat perlindungan tersebut. Jensen menjelaskan bahwa dunia luar sudah hancur karena virus yang disebut flare, dan mereka sekarang aman di tempat itu dengan fasilitas yang lengkap. Tempat tersebut akan menjaga mereka dengan sangat baik. Itu benar adanya. Jensen dan seluruh orang di sana menjaga mereka dengan baik, menyuruh mereka membersihkan tubuh, memberikan anak-anak tersebut pakaian yang layak, juga vitamin yang bisa membantu mereka lebih baik. Namun, Thomas dan kawan-kawan sangat siaga karena tak ingin masuk ke lubang yang sama. Segala pergerakan orang-orang di sekitar selalu mereka curigai. Tapi di sana, Thomas dan teman-temannya diyakinkan bahwa mereka dalam posisi yang sangat aman. Ketika mereka di ruang perawatan, Thomas melihat seorang dokter menghampiri Teresa. Sementara ia dipanggil oleh seseorang untuk menemui Jensen di ruang tertutup. Di sana Jensen hanya bertanya kepada Thomas apa yang ia ketahui tentang Wicked. Tanpa ragu Thomas mengatakan jika dirinya mungkin ada di pihak Wicked karena dulu Thomas bekerja di sana. Namun pada akhirnya ia berakhir di labirin dan mendapatkan pengalaman yang buruk, termasuk melihat teman-temannya mati satu persatu. Setelah mengatakan itu, Jensen berhenti bertanya dan mengatakan Thomas harus segera bergabung dengan yang lainnya untuk makan. Lalu menunggu giliran kapan dirinya akan dibawa ke Padang Hijau, yaitu tempat berikutnya yang akan mereka tinggali yang konon katanya sangat aman. Namun alih-alih senang, Thomas merasa terkejut karena ia tak mengerti siapa yang lain yang dimaksud Jensen. Sampai pada akhirnya, Thomas mendapatkan fakta bahwa ternyata tidak hanya dirinya dan teman-temannya saja yang dikirim ke Glade, tetapi ada banyak anak-anak lain yang dikirimkan ke tempat tersebut. Dan saat ini, mereka yang selamat tengah dikumpulkan di tempat yang sama. Di sana mereka hanya menunggu giliran untuk dibawa ke Padang Hijau, tanpa curiga kenapa hanya sedikit orang yang dibawa setiap harinya. Squiggy. All right. Allison. Peter. Justin. Where are they going? Far from here. Eat up. Adanya Thomas di situ membuat dinamika tempat tersebut berbeda. Karena Thomas sama sekali tidak langsung percaya. Semuanya terpikir dalam kepala Thomas. Seketika ia melihat Teresa dibawa oleh para peneliti.
Melihat itu Thomas langsung beranjak dari tempat duduknya dan memanggil nama Teresa. Kemudian berlari menghampirinya. Sayangnya Thomas dihadang oleh para penjaga dan mereka mengatakan Teresa hanya akan dibawa untuk menerima beberapa tes saja. Setelah kejadian tersebut, Thomas dan yang lainnya akhirnya kembali ke kamar mereka. Di sana mereka memilih tempat tidurnya masing-masing. Sebelum tidur, Thomas membersihkan wajahnya terlebih dahulu. Lalu ia membaringkan tubuhnya sambil memikirkan banyak hal di kepalanya. Di tengah-tengah bergelut dengan pikirannya sendiri, tiba-tiba seseorang memanggil Thomas melalui lubang angin di bawah tempat tidurnya. Thomas kebingungan, namun pada akhirnya ia menemukan seorang anak laki-laki yang bernama Aris di sana. Yang Thomas ketahui tentang Aris adalah anak laki-laki tersebut berasal dari labirin lain yang hanya berisi perempuan. Aris adalah satu-satunya laki-laki di labirinnya, sama seperti Teresa yang satu-satunya perempuan di labirin Thomas. Di sana Aris mengajak Thomas untuk masuk ke lubang yang sama dan membawanya menyusuri lubang tersebut untuk menunjukkan sesuatu. Dan ternyata Aris membawa Thomas untuk melihat apa yang orang-orang di organisasi itu lakukan. Di sana Thomas melihat para peneliti membawa satu tubuh tanpa diketahui siapa. Thomas sangat terkejut melihat itu semua. Lalu kemudian Aris menjelaskan bahwa mereka membawa sekiranya satu orang secara teratur untuk dijadikan bahan uji coba. Aris juga bilang dirinya yakin tidak ada yang benar-benar aman. Dan alasan Aris memberitahu semua itu kepada Thomas karena ia tak punya suara. Sedangkan Thomas, Aris meyakini jika semua orang akan mendengarkannya. Maka dari itu Aris mengatakan semua ini kepada Thomas dengan tujuan menyelamatkan anak-anak lain yang tidak tahu apa-apa. Thomas semakin curiga ketika dia melihat pola aneh di fasilitas tersebut. Malam berikutnya Thomas melihat beberapa anak lainnya dipanggil dan dibawa ke tempat yang konon akan membawa mereka ke safe zone yang lebih baik. Tapi mereka tidak pernah kembali. Ketika Johnson menyebut nama-nama anak berikutnya, Thomas mengatakan bahwa ia sangat ingin tahu ada apa di balik pintu yang semalam ia lihat. Thomas mengatakan itu di depan teman-temannya yang sudah ia beritahu sebelumnya. Didorong rasa penasaran yang sangat besar, Thomas pun mengambil keputusan nekat. Ketika anak-anak yang disebut Johnson mulai meninggalkan ruangan, Thomas bergegas masuk ke dalam barisan mereka. Namun para penjaga sangat teliti. Mereka tahu jika nama Thomas belum disebutkan. Tetapi Thomas berontak dan melawan. Sampai akhirnya keributan tersebut membuat Johnson kembali dan melerainya. Johnson memasang wajah kecewanya dan mengatakan bahwa ia kira mereka ada di pihak yang sama. Setelah kembali ke kamarnya, Thomas dan Newt bertengkar. Karena menurut Newt seharusnya Thomas bersikap lebih baik. Karena Johnson dan anak buahnya memberikan fasilitas yang enak yang sudah lama tidak mereka dapatkan. Thomas tak peduli. Ia hanya berpikir semua yang ada di tempat tersebut mencurigakan. Di tengah perdebatannya, tiba-tiba Aris muncul dari bawah tempat tidur yang membuat semua orang terkejut. Melihat Aris muncul, Thomas langsung bergegas untuk menyelidiki apa yang terjadi, tentunya bersama Aris. Dan hebatnya lagi, ternyata keributan yang dibuat Thomas menghasilkan sebuah tanda pengenal. Yang mana tanda pengenal tersebut akan membantu Aris dan dirinya untuk misi penyelidikan ini. Misi penyelidikan diam-diam ini berhasil membawa mereka masuk ke dalam ruangan yang mereka yakini sebagai tempat penyimpanan para mayat anak-anak dari Glade. Dan benar saja, sesampainya di sana, mereka dibuat melongo dengan apa yang sedang mereka lihat. Mereka melihat sebuah bentuk janin yang sangat besar, tetapi mereka tidak tahu makhluk apakah itu. Tak henti mereka terus menyusuri ruangan tersebut dan menemukan sesuatu yang mengejutkan lainnya, yaitu anak-anak yang katanya dibawa ke safe zone sebenarnya masih di dalam fasilitas. Tapi mereka dalam keadaan tidak sadarkan diri dan terhubung dengan berbagai alat medis di sekujur tubuh mereka. Keduanya tampak miris dengan apa yang terjadi pada anak-anak itu. Tak lama mereka di sana, seseorang masuk ke dalam ruangan. Ia adalah Johnson yang datang dengan asistennya. Asistennya kemudian menghubungkan layar besar yang membuat Johnson terhubung dengan Dr. Ava. Secara mengejutkan, Dr. Ava muncul lagi dengan kondisi yang sangat baik. Thomas terkejut melihat hal itu karena yang Thomas tahu Dr. Ava telah mati bunuh Dirman. Saat ini Thomas merasa sangat ditipu dan langsung berpikir untuk kabur dari tempat tersebut karena ternyata Johnson berada di pihak yang sama dengan Dr. Ava dan Wicked.
Setelah masuk ke ruangan tersebut, pada akhirnya Thomas dan Aris menemukan fakta bahwa anak-anak yang dipilih sebenarnya dijadikan tes subjek untuk ekstraksi serum dari darah mereka. Serum ini dipercaya bisa menjadi kunci untuk menyembuhkan virus flare. Sudah banyak sekali anak-anak yang menjadi korban. Meskipun mereka tidak mati sepenuhnya, tetap saja mereka telah ditipu dan menderita akibat ulah Wicked. Setelah mengetahui kebenaran tersebut, Thomas kembali ke teman-temannya untuk mengajak mereka kabur. Thomas menceritakan semua yang dia temukan. Awalnya beberapa dari mereka ragu dan takut untuk melarikan diri karena mereka sudah merasa aman di fasilitas tersebut. Tapi untungnya Thomas berhasil meyakinkan mereka dengan menjelaskan bahwa cepat atau lambat mereka semua akan dipanggil dan mengalami nasib yang sama. Mereka akhirnya setuju untuk melarikan diri. Tetapi di sisi lain Johnson kalah cepat karena Thomas dan teman-temannya akan melarikan diri. Dengan segala rencananya, anak-anak itu melakukan strategi utama, yaitu menahan pintu dengan banyak barang agar tak siapapun bisa membukanya dan tak bisa menghalangi aksi kabur mereka. Benar saja, ketika Johnson mencoba membuka pintu kamar mereka, pintu tersebut tertahan dan mereka pun berhasil keluar dari kamarnya. Johnson menemukan jika Thomas dan teman-temannya sudah kabur. Ia akhirnya mengaktifkan seluruh alarm dalam gedung dan memerintahkan semua orang untuk mulai mencari anak-anak itu. Sementara Thomas mulai mencari jalan keluar, namun Aris memisahkan diri karena ada yang perlu ia selesaikan. Akhirnya mereka sepakat untuk bertemu di luar. Dalam pelariannya, tiba-tiba Thomas bertemu dengan seorang dokter wanita yang sebelumnya membawa Teresa. Tanpa basa-basi, Thomas membawa dokter tersebut dan mengancamnya untuk memberitahu di mana Teresa berada. Akhirnya dokter tersebut membawa Thomas dan teman-temannya ke ruangan tempat Teresa berada. Di sana, gadis itu tak sadarkan diri. Thomas pun segera menyadarkannya dan membawanya pergi. Thomas dan kawan-kawannya sudah menyadari jika posisi mereka sekarang berada dalam bahaya karena Johnson tak akan tinggal diam dan kini sedang mengepung. Maka dari itu, mereka benar-benar berlari sekuat tenaga dan mencari jalan keluar agar terbebas dari Wicked. Ketika mereka menemukan jalan, Thomas menyadari jika Johnson sudah memblokir semua pintu dan mereka terjebak di sana. Saat itu juga, Johnson tiba di sana dan mengatakan bahwa mereka tidak akan pernah bisa melewati pintu tersebut. Dengan menodongkan senjatanya, Thomas maju penuh keberanian. Ia berkata sudah tahu tentang Johnson yang merupakan bagian dari Wicked. Dan tiba-tiba saja di tengah perseteruannya, pintu terbuka. Dan ternyata Arislah yang berhasil membuka pintu tersebut. Melihat Aris berdiri di luar pintu, teman-teman Thomas bergegas keluar. Shut the main vault door! Mereka akhirnya berhasil keluar dari markas organisasi itu. Dan kini mereka tengah berada di luar gedung tersebut. Di tengah gelap dengan badai yang hebat, mereka jelas tidak tahu apa yang akan terjadi. Tapi yang terpenting bagi mereka sekarang adalah bebas dari Wicked. Bermodalkan keyakinan, mereka masuk ke dalam sebuah bangunan yang sudah tertimbun pasir. Mereka tidak mengetahui ada apa di sana. Sampai akhirnya Minho menyalakan senter. Dan mereka menyadari jika di tempat tersebut sebelumnya terdapat kehidupan. Youth bertanya apa rencana Thomas setelah ini. Namun Thomas tak memiliki rencana apapun kecuali mencari para tentara pemberontak yang hidup di pegunungan. Thomas berkata mereka adalah Right Arm yang selama ini selalu memberontak atas apa yang dilakukan Wicked dan antek-anteknya. Dan saat ini rencana Thomas adalah pergi ke sana. Namun sebelum pergi, Thomas menyuruh untuk mengemas segala kebutuhan mereka di bangunan tersebut. Akhirnya mereka mulai bergerak. Mereka berpencar untuk mencari apapun yang mereka butuhkan. Thomas dan Minho pergi berdua ke bagian yang lain. Di sana mereka melihat bangkai manusia yang sudah membusuk. Lalu mereka melihat suatu ruangan lain yang dibangun seperti penjara. Di sana terdapat anak kecil yang sudah berubah jadi Krang. Namun Thomas dan Minho tidak tahu ciri-ciri Krang seperti apa. Beberapa saat setelah itu, Minho menemukan aliran listrik yang mengalir ke seluruh ruangan.
Dan tidak membutuhkan waktu lama setelah ruangan itu dialiri cahaya, tanpa disangka-sangka, segerombolan Krang menyerang mereka. Dengan panik, Thomas dan Minho berusaha melarikan diri ke arah teman-temannya untuk segera kabur meninggalkan tempat tersebut. Suasana sangat menegangkan, karena ini adalah pertama kalinya mereka diserang. Mereka tidak pernah menyangka bahwasanya Krang semenakutkan itu. Mereka berusaha terus kabur mencari jalan keluar agar para Krang tidak memakan mereka. Namun sayangnya Winston terkena gigitan dan ia terluka sangat parah yang membuat pergerakannya terganggu. Tapi untungnya mereka berhasil lolos dari serangan tersebut dan bersembunyi. Keesokan paginya, Thomas dan kawan-kawan terbangun dari tidur yang lelap. Mereka saat ini tengah berlindung di sebuah reruntuhan bangunan yang sangat kacau. Suasananya sangat panas, badai mengelilingi mereka. Semua orang kelelahan, bahkan Winston yang terluka menunjukkan gejala yang semakin parah. Dia menunjukkan gejala-gejala aneh karena Winston telah terinfeksi virus flare dari luka yang didapatnya saat melarikan diri. Namun teman-temannya belum menyadari jika Winston terkena virus flare. Mereka hanya berpikir bahwa Winston kesakitan karena efek dari luka yang didapatkannya, semacam demam biasa dari infeksi lukanya. Karena hari semakin siang dan mereka tak ingin membuang waktu lagi, akhirnya Thomas dan kawan-kawan pun melanjutkan perjalanan melalui Scourge dengan harapan menemukan Right Arm, organisasi perlawanan yang benar-benar melawan Wicked. Oh iya, Scourge adalah sebutan untuk wilayah luar yang telah hancur dan menjadi gurun tak berujung, tempat yang dulu pernah menjadi kota-kota besar, namun kini tak lebih dari reruntuhan dan pasir panas yang menyelimuti segalanya. Kondisi Winston semakin memburuk. Virus flare membuatnya mulai kehilangan kewarasannya. Winston sudah tahu kondisinya, bahkan ia menunjukkan pada teman-temannya gigitan serta infeksi flare yang menyebar ke seluruh tubuhnya. Di sisa-sisa terakhirnya, Winston ingin teman-temannya meninggalkan dirinya. Ia juga mengeluarkan sebuah pistol yang dibawanya dari markas Jansen dan meminta semua temannya untuk pergi. Demi menghargai keinginan Winston, teman-temannya meninggalkan Winston di sana dengan hati yang berat dan penuh kesedihan. Ketika mereka mulai menjauh dari Winston, suara tembakan mulai terdengar. Winston mengakhiri hidupnya sendiri. Saat malam tiba, mereka berhenti untuk beristirahat dan merenungkan apa yang telah terjadi. Dengan api unggun yang menemani, mereka berpikir harusnya mereka sudah kebal. Tetapi melihat apa yang terjadi dengan Winston, mereka mulai ragu dan khawatir. Karena ternyata berhasil melewati Glade tidak menjamin mereka telah kebal. Jika Winston terinfeksi, kemungkinan mereka terinfeksi juga besar. Pertanyaan-pertanyaan itu menyerang Thomas dan kawan-kawan. Keesokan harinya, mereka melanjutkan perjalanan yang semakin berat karena persediaan makanan dan minuman mereka yang semakin menipis. Terik matahari sangat panas dan perjalanan yang masih jauh membuat Thomas CS sedikit putus asa. Mereka tidak tahu sejauh apa lagi perjalanan ini. Tetapi jika mau kembali pun mereka sudah terlanjur jauh. Malamnya mereka semua sudah tidak bisa melanjutkan perjalanan dan terkapar di tengah-tengah Scourge. Mereka dehidrasi dan kelaparan. Namun Thomas terbangun dan melihat cahaya yang tak terlalu jauh di depan mereka. Thomas pun segera membangunkan teman-temannya dan memberitahukan jika tujuan mereka sudah dekat. Tetapi tiba-tiba suara petir menyambar di mana-mana. Mengetahui akan terjadinya badai petir mengharuskan mereka bergegas lebih cepat ke tempat tersebut. Sedangkan di belakang mereka, petir menyambar seolah-olah mengejar, ingin membunuh mereka semua. Aksi kejar-kejaran dengan petir membuat kelompok itu kewalahan. Thomas dan Minho yang hampir sampai ke pintu utama dari tempat yang mereka temukan, tiba-tiba tersambar petir. Minho tak sadarkan diri, namun Thomas masih baik-baik saja. Melihat Minho yang terkapar, mereka semua membantunya dan berhasil masuk ke tempat itu. Sesampainya di dalam, di tengah kegelapan, mereka mencoba membangunkan Minho, dan untung saja dia masih hidup. Mereka berencana melanjutkan perjalanan di tempat itu, tetapi tiba-tiba Teresa mencium bau sesuatu yang aneh. Dan ketika mereka menyentar sekitar dengan senter yang mereka miliki,
Betapa kagetnya mereka karena terkepung dengan Cranks yang diikat seolah mereka adalah peliharaan. Cranks yang mereka temukan pun bersikap agresif dan ingin menyerang Thomas serta teman-temannya. Namun tali yang mengikat tubuh mereka menahan keagresifan itu. Di tengah kepanikan, seorang gadis berambut pendek mendekati mereka. Gadis itu bernama Brenda, dan ia mengatakan bahwa Cranks itu adalah peliharaan mereka. Alasan Brenda menemui Thomas dan teman-temannya adalah karena ia penasaran dengan siapa mereka. Karena setelah sekian lama tidak pernah ada satu orang pun yang selamat melewati badai Scorch. Akhirnya Brenda membawa Thomas dan teman-temannya untuk menghadap Jorge, yang mana ia adalah pemimpin dari tempat tersebut. Jorge bertanya kepada Thomas dan kawan-kawan tentang akan pergi kemana mereka dan apa yang mereka cari, serta berasal dari mana mereka. Namun, Thomas hanya menjawab mereka akan ke pegunungan untuk mencari Right Arm, dan seketika seluruh orang di ruangan tersebut tertawa menyepelekan omongan Thomas. Karena selama ini mereka berpikir Right Arm adalah hantu yang hanya ada dalam cerita. Kenapa begitu? Karena tak pernah ada yang menemukan mereka. Jorge mengulangi pertanyaannya lagi dengan dari mana mereka berasal. Tapi Minho menjawab jika itu bukanlah urusan mereka. Mendengar jawaban Minho, Brenda kesal dan langsung menghampiri mereka. Ia melakukan scan ke tubuh Thomas. Dari sana akhirnya Brenda langsung mengetahui jika anak-anak tersebut berasal dari Wicked. Setelah mengetahui asal mereka, anak-anak buah Jorge ingin menjual Thomas dan kawan-kawan kepada Wicked lagi untuk mendapat keuntungan. Karena mereka tahu seberapa berharganya anak-anak itu. Namun Jorge tidak sependapat. Ia lantas menemui anak-anak itu dan mengatakan secara tidak langsung jika dirinya akan memanfaatkan anak-anak itu untuk menemukan Right Arm. Karena Right Arm hanya menerima anak-anak yang kebal dari Wicked. Jorge mulai percaya dengan adanya Right Arm karena ia mendengar orang-orang Right Arm berbicara di radio. Saat itulah Jorge berpikir untuk kabur dan hanya membawa Brenda bersamanya. Thomas dan yang lainnya berusaha menyelamatkan diri dengan melakukan kerjasama untuk mendorong Teresa ke tepian agar ia bisa menyelamatkan yang lainnya. Tapi tiba-tiba terdengar suara-suara rusuh di luar sana yang mana ternyata Wicked sudah mengepung mereka semua atas arahan Barkley. Barkley adalah salah satu anak buah Jorge yang bersikeras untuk menjual anak-anak tersebut kepada Wicked. Di tengah kepungan Wicked, Jorge langsung berpikir rencana terakhir dia untuk membawa semua anak-anak itu kabur melalui jalan pintas yang hanya diketahui oleh dirinya sendiri. Setelah itu, Jorge berniat menghancurkan gedung tempat mereka tinggal. Di sana, Jorge menyiapkan semua hal yang ia perlukan dan menyalakan bom. Sedangkan Brenda diperintahkan untuk menyelamatkan dan membawa Thomas and Friends. Namun ternyata Thomas dan yang lainnya sudah dihadang oleh Barkley. Barkley sangat bersikeras ingin menjual mereka. Tapi ketika Barkley mengancam Thomas dan teman-temannya, ia ditembak dari belakang oleh Brenda. Dan dengan cepat, Brenda membawa anak-anak itu untuk bertemu Jorge sebelum lagu yang Jorge mainkan habis. Lagu tersebut menandakan ledakan bom yang akan memusnahkan bangunan itu. Jika lagu mati, maka bom akan meledak. Dan mereka akan kabur melalui tali yang menghubungkan bangunan tersebut dengan bangunan di sebelahnya. Jorge mendahului aksi kabur mereka, disusul dengan yang lainnya. Namun di akhir Brenda tiba-tiba pergi untuk mengambil sesuatu. Karena Thomas merasa tidak bisa meninggalkan Brenda, akhirnya ia ikut bersama Brenda dan menyuruh Teresa untuk kabur lebih dulu. Sayangnya, ketika Thomas dan Brenda selesai dengan urusan mereka, keduanya pun telah dikepung oleh pasukan Wicked yang membuat mereka kesulitan untuk kabur. Tetapi lagu yang dimainkan Jorge akan segera habis. Jika Thomas dan Brenda tetap di gedung tersebut, maka mereka akan ikut mati bersama reruntuhan dari gedung. Lagu pun telah habis dan bomnya meledakkan bangunan tersebut. Holy shit! Sayangnya, Thomas dan Brenda terjebak di ruangan buntu yang mengharuskan mereka keluar melalui jalan yang seharusnya tak mereka lalui, yaitu melalui ruangan bawah tanah yang dipenuhi oleh Cranks. Di awal Brenda sudah mengatakan kepada Thomas bahwa mereka akan sangat kesulitan karena Cranks di sana sangat banyak. Mereka berdua akhirnya mulai masuk ke ruangan tersebut.
Dan yang mereka temukan di sana lebih buruk dari perkiraan. Karena untuk pertama kalinya, Brenda melihat Cranks yang berevolusi. Dan benar saja tak sempat mereka kabur, sekelompok Cranks dengan jumlah yang banyak menyerang Thomas dan Brenda dalam kegelapan. Ketegangan yang dahsyat terjadi karena Brenda dan Thomas berlari kabur tanpa tahu arah yang pasti. Mereka hanya lari untuk menghindari serangan. Sampai akhirnya mereka keluar dan hampir saja terjebak oleh bangunan yang buntu. Karena jalanan buntu dan Cranks masih terus mengejar, akhirnya Brenda memutuskan untuk kabur dengan masuk kembali ke ruangan yang lainnya. Tetapi Cranks tidak menyerah. Mereka tetap mengejar Thomas dan Brenda sampai pada akhirnya Brenda terjatuh pada sebuah kaca yang mulai retak. Brenda menyadari kaca tersebut semakin retak saat ia mulai bergerak. Thomas pun langsung bergerak untuk menyelamatkan Brenda. Namun tiba-tiba satu Cranks ikut terjatuh ke tempat yang sama dengan Brenda berada, menyebabkan kacanya semakin retak. Dan Brenda harus menghindari serangan Cranks yang menyerangnya sangat agresif. Sayangnya Brenda tergigit di bagian kakinya. Tapi untung saja sebelum kaca tersebut pecah total, Thomas berhasil menyelamatkan Brenda Surenda. Setelah berhasil selamat dari kejaran Cranks, Brenda membawa Thomas ke sebuah underground party untuk mencari seseorang bernama Marcus. Namun seorang laki-laki tak dikenal lebih dulu menemuinya. Dia berpura-pura dan menyamar ketika Brenda mulai menyebutkan nama Marcus dan mencari anak-anak lainnya. Di situ dia menjebak Brenda dan Thomas dengan memberikan keduanya sebuah minuman. Ketika tersadar, Thomas sudah bersama teman-temannya. Di sana Jorge sudah memukuli Marcus karena pria itu tidak memberitahunya di mana Right Arm berada. Namun setelah penyiksaan demi penyiksaan, akhirnya Marcus mengatakan bahwa Right Arm berada di pegunungan dan mereka memiliki pos penjagaan. Jorge pun tanpa berlama-lama segera membawa anak-anak pergi menggunakan mobil. Di perjalanan mereka harus berhenti karena mobilnya terhalangi mobil rongsok yang lainnya. Mereka memutuskan untuk berjalan kaki. Namun sebelum itu, mereka tiba-tiba ditembaki oleh seseorang yang tidak dikenal. Ketika Jorge berpikir untuk mengalihkan tembakan tersebut, dua orang perempuan sudah berada tepat di belakangnya. Dua orang tersebut ternyata adalah anggota Right Arm. Mereka sebelumnya adalah anak-anak yang berada di labirin yang sama dengan Aris. Karena percaya dengan Aris, akhirnya pasukan Right Arm itu membawa Jorge dan yang lainnya pergi ke markas Right Arm. Di sana mereka langsung bertemu dengan Vince, ketua dari Right Arm. Tapi ketika mereka ditanyai, tiba-tiba Brenda mengalami tanda-tanda terinfeksi flare. Semua orang ingin membunuh Brenda. Namun seorang dokter bernama Dr. Mary yang sempat bekerja sama bersama Wicked datang menghentikan. Ia mengatakan jika darah Thomas dapat menolong Brenda. Dokter itu ternyata memang sudah menemukan enzim yang dapat mencegah penyebaran flare. Namun itu bukan vaksin yang dapat menyembuhkannya. Setelah pengambilan darah Thomas dan menyuntikannya kepada Brenda, gadis itu pun membaik. Dan Thomas beserta teman-temannya bisa beristirahat. Sore harinya, mereka semua tengah berkumpul karena merasa suasana telah membaik. Thomas bertanya di mana Teresa berada dan ternyata gadis itu berada di puncak gunung. Thomas pun menghampirinya dan di sana Teresa bertanya apakah Thomas mengingat ibunya. Thomas menjawab iya. Teresa bercerita jika sebelum bertemu dengan Wicked, ia memiliki seorang ibu yang ternyata terinfeksi flare. Dan itu membuat Teresa ingin membantu orang lain di luar sana yang berjuang melawan virus itu juga. Thomas merasa aneh dengan perkataan Teresa karena gadis itu tak seperti biasanya. Tanpa disangka-sangka, ternyata Teresa mengambil alat komunikasi yang digunakan Barkley sebelumnya dan ia menghubungi Johnson melalui alat tersebut sampai akhirnya Teresa bekerja sama dengan Wicked. Ia pun memberitahukan di mana mereka berada. Semua hal yang Thomas dan kawan-kawan lakukan kini sia-sia akibat ulah Teresa. Karena tak lama setelah itu, pasukan Johnson pun tiba di markas Right Arm. Mereka menyerang markas tersebut habis-habisan dengan jumlah yang tak sebanding.
Akhirnya mereka semua bertarung mati-matian. Wicked datang dengan pasukan yang sangat banyak. Di sana Dr. Ava pun datang untuk membujuk Thomas pergi, tetapi Thomas tidak mau dan memilih bertahan hingga akhir. Sampai akhirnya Dr. Mary ditembak mati dan Minho ditangkap oleh Wicked. Di sana semua orang terkejut karena Teresa ternyata sudah bekerja sama dengan Wicked dari awal. Teresa mengungkapkan bahwa dirinya percaya Wicked benar-benar mencari obat untuk menyelamatkan manusia. Semuanya tak membuahkan hasil atas segala usaha Thomas dan teman-temannya. Banyak anak yang kembali dibawa Wicked. Meskipun pada akhirnya Wicked pergi setelah serangan dari Jorge dan Brenda yang tidak berhenti, kini mereka hanya tersisa sedikit. Keesokan harinya, Thomas memutuskan untuk menyelamatkan Minho. Meskipun itu berarti ia harus menghadapi Wicked lagi. Bersama dengan Newt, Fryven, Jorge, dan Brenda, mereka akan merencanakan misi penyelamatan. The Maze Runner bersambung. The Maze Runner 3 diawali dengan Jorge dan Brenda yang sedang menjalankan misi untuk menyelamatkan Minho yang telah dibawa oleh Wicked. Saat ini Brenda dan Jorge berada di tepi rel untuk menunggu kereta yang membawa Minho melintas. Tidak lama kemudian, kereta yang berisi para remaja itu pun lewat. Brenda dan Jorge yang berada di dalam mobil segera bergegas mengejar kepala kereta tersebut. Kereta melaju sangat cepat, membuat Jorge harus mengemudi dengan kecepatan tinggi. Dari arah berlawanan terlihat sebuah mobil yang melaju kencang. Mobil itu berisi Thomas dan Vince. Mereka memberitahu Brenda melalui telepon bahwa mereka sudah berada di belakangnya. Kemudian menyuruhnya untuk mengalihkan perhatian masinis. Brenda yang berhasil menyusul kepala kereta segera berdiri dan menembakkan senjata. Peluru tepat mengenai kepala kereta dan memecahkan kacanya. Para masinis terkejut dan panik. Mereka langsung melaporkan bahwa kereta 019 sedang diserang dan meminta agar segera dikirimkan bantuan. Mobil Thomas kini tepat berada di belakang kereta Wicked. Thomas keluar dari mobil, naik ke kap mesin lalu mengeluarkan sebuah pengait dan mengaitkannya ke kereta agar mereka bisa melintas dengan mudah. Setelah pengait terpasang dengan kuat, Thomas langsung melompat ke kereta. Diikuti oleh Vincent yang baru saja keluar dari mobil dan hendak melompat. Tiba-tiba, ban mobil yang mereka naiki terlepas. Dikarenakan laju kendaraan terlalu cepat dan gesekan yang kuat dengan rel hingga membuat Vincent terjatuh. Vincent berusaha bangkit dan kemudian berhasil melompat ke kereta tersebut. Setelah Vincent berhasil menaiki kereta, tidak lama kemudian mobil yang mereka gunakan terguling. Thomas tidak menghiraukan hal itu. Ia mengajak Vincent untuk segera masuk ke dalam kereta. Namun tidak lama setelah itu, Vincent melihat sebuah pesawat yang sedang menyusul mereka. Thomas langsung memberitahu Brenda bahwa ada pesawat yang akan menyerang. Dari dalam pesawat Wicked, peringatan dikirim ke seluruh unit untuk memberitahu bahwa ada penyusup yang berusaha masuk ke dalam kereta dan memerintahkan agar seluruh petugas di kereta waspada. Pesawat kemudian menurunkan ketinggian dan mulai menembaki mobil yang dinaiki oleh Jorge dan Brenda. Sementara itu, Thomas dan Vincent berusaha naik ke atap gerbong dan berlari menuju gerbong 5. Dari arah berlawanan, beberapa petugas Wicked muncul di atas gerbong. Mereka berlari mendekat dan bersiap menyerang para penyusup. Vincent turun ke sisi gerbong dan menghampiri sambungan antar gerbong. Thomas pun ikut turun untuk melindungi Vincent dari serangan para petugas kereta. We're safe! Holy shit! Singkat cerita, sambungan berhasil terlepas dan Vincent menyuruh Thomas untuk menyelamatkan diri. Setelah itu gerbong pun berhenti dan terputus dari kereta. Thomas dan Vincent pun turun dari gerbong, kemudian memberikan sebuah kode kepada seseorang. Lalu muncullah Newt dan teman-temannya yang sejak tadi bersembunyi di balik batu besar. Mereka pun menghampiri gerbong kereta itu. Thomas memukul satu persatu gerbong dan berteriak memanggil Minho. Pada gerbong kelima, ia mendengar respon suara Minho yang berteriak. Thomas kemudian memerintahkan Newt untuk melepaskan gerbong itu. Setelahnya,
Thomas menghampiri Vincent yang sedang memantau para petugas Wicked yang berjalan menuju mereka. Sementara itu, Brenda dan Jorge masih dikejar serta diserang oleh pesawat Wicked. Brenda dan Jorge mengemudikan mobil dengan cepat dan berusaha kabur hingga tiba-tiba mobil mereka berhenti di suatu tempat. Melihat mobil itu berhenti, pesawat perlahan menurunkan ketinggian. Dan beberapa petugas bersenjata lengkap turun, lalu memerintahkan Jorge dan Brenda untuk mengangkat tangan. Mereka mengangkat tangan tanpa rasa takut, kemudian mundur perlahan sambil tersenyum licik. Petugas Wicked terus maju mendekati mereka. Namun, tiba-tiba tanah yang mereka injak roboh sehingga para petugas itu terperosok ke dalam lubang. Lalu muncullah Fry bersama beberapa temannya dengan senjata lengkap dan langsung mengepung mereka. Melihat hal itu, pilot pesawat berusaha kabur. Namun saat menoleh, ternyata sudah ada seorang wanita di belakangnya yang menodongkan pistol ke kepalanya. Di sisi lain, Newt masih berusaha melepaskan pengunci gerbong, sedangkan Thomas dan Vincent berada di atas gerbong, menarik rantai berat dan mengikatnya kuat-kuat ke atap. Tembakan terus-menerus berdatangan. Petugas Wicked semakin mendekat dan menyerang mereka. Tiba-tiba, pesawat Wicked datang menghampiri. Ternyata pesawat itu dikemudikan oleh Jorge dan yang lainnya. Brenda menekan tombol untuk menurunkan pengait baja ke bawah. Akhirnya gerbong berhasil diangkat. Lalu mereka membawanya ke suatu tempat yang aman. Setibanya di sana, Thomas dan Newt masuk ke dalam gerbong dan memperhatikan satu persatu orang yang berada di dalamnya. Namun, Minho tidak ada di sana. Sementara itu, Vincent berbicara di depan semua orang, mengatakan bahwa untuk sementara mereka aman. Dan mereka akan pergi dari sana 2 hari kemudian setelah kapal berhasil diperbaiki. Jorge yang sedang memperbaiki mobil menghampiri Brenda yang duduk di atas kap sambil membaca buku. Jorge membuka sedikit celana Brenda dan tersenyum karena luka akibat gigitan kering pada diri Brenda semakin membaik. Sementara itu, Thomas menghampiri Aris dan beberapa temannya yang baru saja berhasil diselamatkan. Thomas menanyakan, sebenarnya mereka akan dibawa kemana? Namun Aris tidak tahu tujuan kereta itu. Mereka hanya menyebutkan sebuah nama kota saja. Brenda menjelaskan bahwa seharusnya tidak ada satu kota pun yang masih tersisa. Lalu Thomas menanyakan keberadaan Minho dan Aris menjawab sebenarnya Minho berada di gerbong yang berbeda dengannya. Di sisi lain, kereta Wicked berhenti di sebuah tempat. Para petugas mulai memeriksa satu persatu anak-anak yang masih tersisa di dalam kereta. Johnson baru saja tiba di sana dan berjalan menghampiri mereka. Sambil mendengarkan laporan dari salah satu petugas yang mengatakan bahwa mereka kehilangan 40-50 anak. Dan ia mengetahui siapa pelakunya. Kemudian Johnson tersenyum licik karena ia tahu Thomas CS menginginkan Minho. Namun sayangnya Minho masih berada di sana. Kembali lagi kepada Thomas dan teman-temannya. Thomas menunjukkan sebuah peta dan memberitahu bahwa kemungkinan kereta itu menuju sebuah kota. Dan mereka membutuhkan waktu sekitar 6 hari untuk sampai ke sana. Namun Vincent menentang keras hal itu karena mereka membutuhkan waktu 6 bulan untuk bisa sampai di tempat tersebut. Dan sekarang mereka memiliki 100 anak. Mereka tidak bisa selamanya berada di situ, apalagi membahayakan semua orang hanya demi menyelamatkan satu anak yang bahkan tidak mengetahui seluk-beluk kota itu. Jorge datang dan bergabung dalam perbincangan tersebut. Ia mengatakan dirinya mengetahui dengan detail kota itu. Kota tersebut bernama Wicked yang merupakan pusat operasi organisasi Wicked, dan itu adalah sarang singa. Namun perdebatan itu terpotong oleh suara mesin yang terdengar seperti sedang berusaha memindai anak-anak yang dibawa kabur. Menyadari bahaya yang mengintai, mereka segera bergegas mematikan listrik agar tempat persembunyian mereka tidak terdeteksi. Thomas dan Vincent menatap alat pemindai yang terbang dan begitu dekat dengan mereka. Di tengah malam ketika semua orang tertidur, Thomas bersiap untuk pergi diam-diam. Namun ketika ia sedang berjalan, Newt mencegat dan memaksa untuk ikut. Thomas melarangnya karena meskipun mereka bertemu dengan Minho, belum tentu mereka bisa selamat. Kemudian Newt membuka pintu mobil dan di sana sudah ada Fry yang siap mengemudi. Newt mengatakan bahwa mereka memulai semuanya bersama,
maka semuanya harus diakhiri bersama juga. Akhirnya, Thomas terpaksa mengizinkan mereka untuk ikut, dan mobil pun melaju dengan cepat meninggalkan tempat itu. Pagi pun tiba. Minho baru saja terbangun karena cahaya matahari yang menyilaukan matanya. Ia berdiri menatap sekeliling dan merasa sangat terkejut karena ia kembali berada di labirin dan hanya seorang diri. Ia berjalan menuju hutan mencoba memahami situasi. Ketika ia menoleh, dari kejauhan terlihat 3 sosok berdiri di celah dinding labirin. Tiba-tiba, seseorang berlari melewatinya, membuat Minho refleks mengejar, hingga sosok itu masuk ke ruangan tersembunyi yang pernah ia bangun bersama Albi dulu. Kemudian ia masuk ke ruangan itu. Namun isi ruangannya benar-benar berbeda, seperti sebuah lorong kosong. Lalu semua lampu di ruangan itu tiba-tiba menyala satu persatu. Tidak lama kemudian sebuah pintu terbuka. Minho menatap pintu itu dan tak lama kemudian muncul Griever besar yang berusaha menyerangnya. Saat sedang berlari untuk menghindari Griever, tiba-tiba sekilas cahaya menyorot matanya, membuat pandangan Minho menjadi kabur. Dalam cahaya remang-remang, seorang dokter tampak di hadapannya. Ia hendak melanjutkan berlari, tetapi tubuhnya mendadak kaku dan tidak bisa bergerak sama sekali. Lalu Minho terangkat ke atas, ditarik menuju atap ruangan seperti ada gaya magnet yang kuat menarik tubuhnya. Tidak lama kemudian, Griever datang menghampirinya. Namun Minho tidak bisa bergerak sama sekali. Ia hanya bisa berdiam pasrah ketika Griever hendak menggigitnya. Ternyata itu adalah sebuah bayangan seperti kilas balik di otaknya akibat darah yang diambil dari tubuhnya untuk membuat obat penyembuh dari virus yang sedang melanda negeri itu. Kemudian para dokter segera memeriksa keadaan Minho, lalu melaporkannya kepada Dokter Ava dan Teresa yang berada di luar ruangan. Dokter Ava mengatakan bahwa mereka tidak membutuhkan banyak serum untuk menelitinya, lalu meninggalkan Teresa yang masih terdiam di sana. Teresa menatap Minho yang sedang kesakitan di dalam. Ia sedikit tidak tega. Namun bagaimana lagi? Teresa hanya melakukan apa yang menurutnya benar. Sementara itu, Thomas bersama teman-temannya masih dalam perjalanan menuju kota yang kemungkinan menjadi tempat Minho berada. Mereka tiba di depan sebuah lorong tua yang di dalamnya terdapat banyak crank. Kemudian mereka turun dari mobil dan menatap lorong itu. Mereka tidak memiliki pilihan lain karena tidak ada jalan lain lagi untuk menuju kota. Mereka akhirnya melajukan mobil dan memasuki lorong. Namun, mobil mereka mendadak terhenti karena dari kejauhan, Fry melihat ada satu crank. Ia segera memberitahu teman-temannya yang lain. Thomas meyakinkan bahwa mereka pasti bisa melewati crank itu dengan perlahan. Tetapi tiba-tiba Thomas dikejutkan oleh crank yang berusaha membuka mobil mereka. Sambil berteriak meminta tolong diiringi oleh beberapa crank lainnya yang berusaha masuk ke dalam mobil. Mereka semua sangat panik dan memutuskan untuk melajukan mobilnya. Namun, tiba-tiba ada crank yang menaiki kap mobil dan menonjok kaca hingga retak. Fry berusaha keras untuk menjatuhkan crank itu tetapi sangat sulit. Crank itu terus-menerus menonjok kaca hingga retak dan membuat mobil menjadi oleng. Setelah beberapa saat, crank itu akhirnya jatuh karena menabrak sesuatu. Namun Fry lengah. Ia mengemudi sambil menoleh ke belakang melihat crank yang terjatuh tadi hingga membuat mobil mereka menabrak suatu benda dan terguling. Mereka semua berusaha keluar dari mobil dan hendak kabur. Tapi dari kejauhan terlihat seorang crank yang berlari menghampiri mereka. Fry kembali masuk dan mengambil senjata di dalam mobil. Namun sangat sulit karena senjata itu terjepit oleh sesuatu. Sementara itu, crank hampir tiba di hadapan mereka dan Fry masih belum keluar. Akhirnya setelah beberapa saat, Fry berhasil mengambil senjata dan langsung menembak crank tersebut. Tak lama kemudian, muncullah segerombolan crank yang hendak menghampiri mereka. Mereka segera berlari untuk menyelamatkan diri dan Fry berusaha menembaki satu persatu crank yang jaraknya dekat. Namun, sialnya dari arah berlawanan ternyata terdapat segerombolan crank juga. Mereka dikepung. Fry berusaha menembaki satu persatu, tetapi sayangnya pelurunya habis. Sedangkan crank terus berjalan mendekati mereka. Tiba-tiba, ada sebuah mobil melaju dengan cepat dan menabrak segerombolan crank. Lalu muncul seorang wanita bernama Brenda.
Dia menyuruh mereka masuk sambil menembaki Krang dengan sigap. Setelah Thomas dan teman-temannya masuk ke dalam, mobil itu pun meluncur pergi menerobos gerombolan Krang. Akhirnya, setelah perjalanan panjang, mereka berhasil melewati lorong mengerikan itu. Beberapa saat kemudian, mobil tersebut tiba-tiba berhenti. Mereka semua turun dan menatap sebuah kota dengan gedung-gedung menjulang tinggi, megah dan penuh labirin. Agar tidak membuang waktu, Brenda mengajak mereka masuk ke mobil dan melanjutkan perjalanannya. Sementara itu, di dalam salah satu gedung tersebut, Dr. Ava sedang menjelaskan kepada klien mengenai hasil uji coba yang ia lakukan selama 3 tahun. Hasilnya memang sangat baik, dan ia berniat untuk mencoba mentransfusikannya kepada manusia. Namun hal ini ditolak mentah-mentah, karena mereka lebih memilih menggunakan sumber daya itu untuk membuat zona aman dan menyelamatkan orang sebanyak mungkin. Kemudian Teresa menjelaskan bahwa jumlah yang terinfeksi dan yang sehat adalah 3:1, dan itu hanya menunda yang tidak terelakkan saja. Akhirnya setelah perdebatan panjang mereka pun menyetujui rencana tersebut. Sementara itu, Thomas bersama yang lain sedang berada di tengah kerumunan orang yang melakukan demonstrasi terhadap Wiccan. Situasi di sana benar-benar rusuh. Tak lama kemudian sebuah alat pemindai melewati mereka hingga tanpa disadari Thomas terdeteksi. Namun Thomas tidak menyadari hal itu dan tetap berjalan bersama teman-temannya menerobos kerumunan untuk mencari jalan masuk. Di sisi lain, seorang petugas Wiccan yang sedang berjaga memperhatikan layar komputer. Tiba-tiba, sistem mendeteksi keberadaan seseorang di lokasi yang tidak seharusnya. Menyadari hal tersebut, petugas itu segera bergerak cepat dan langsung melaporkannya kepada Jansen. Jansen pun datang menghampiri mereka, lalu memerintahkan untuk menyalakan senjata. Setelah beberapa saat, Newt baru menyadari bahwa di antara ribuan orang yang sedang berdemo, terdapat beberapa petugas Wiccan di sana. Melihat hal itu, Newt segera memberitahu teman-temannya dan mengajak mereka untuk pergi meninggalkan tempat itu. Tapi, tiba-tiba kericuhan demo terhenti serentak. Semua mata tertuju pada sebuah gedung tinggi yang di atasnya terlihat sebuah senjata besar mulai bergerak perlahan, seolah sedang diarahkan dan siap ditembakkan ke arah kerumunan pendemo. Hal itu membuat semua orang berlarian ketakutan. Tak lama kemudian, senjata itu menembakkan peluru yang menimbulkan ledakan dahsyat. Saat sedang berlari untuk menyelamatkan diri, tiba-tiba segerombolan orang berpakaian seperti petugas Wiccan menangkap Thomas dan teman-temannya, memasukkan mereka ke dalam mobil lalu membawanya ke suatu tempat. Setibanya di sana, Jorge sempat menyerang para penculik dengan penuh amarah. Namun aksinya terhenti ketika seseorang mengatakan bahwa mereka berada di pihak yang sama. Orang itu kemudian membuka topengnya dan ternyata ia adalah Gali, teman mereka ketika berada di labirin. Thomas menatap Gali dengan tajam. Tanpa aba-aba ia melayangkan pukulan keras ke wajah Gali hingga membuat tubuh Gali tersungkur. Thomas sangat marah karena Gali telah membunuh Chuck. Newt berusaha menenangkan Thomas dan mengingatkan bahwa saat itu Gali sedang tergigit Krang. Barulah Thomas melepaskan Gali dan mundur beberapa langkah. Gali berusaha bangun, kemudian menanyakan apa yang sedang mereka lakukan di tempat itu. Newt menjawab bahwa mereka sedang mencari Minho yang dibawa oleh Wiccan dan berusaha mencari jalan masuk. Di situ Gali berkata akan membantu mereka. Mereka kemudian berjalan menuju suatu tempat. Di tengah perjalanan, Gali mulai menceritakan bahwa ia ditolong oleh sekelompok orang yang melawan Wiccan, lalu dibawa menuju kota ini. Setibanya di sana, mereka melihat seseorang berdiri tegap sambil memetik bunga mawar. Ternyata ia adalah Lawrence, pemimpin kelompok perlawanan mereka. Menyadari kedatangan Gali yang tidak sendirian, Lawrence segera menanyakan maksud kedatangan mereka. Thomas pun maju dan menjelaskan bahwa mereka berencana masuk ke Wiccan. Lawrence menoleh ke arah mereka dan berkata, "Masuk ke Wiccan sangatlah mustahil." Gali meyakinkan Lawrence karena dirinya pernah berada di labirin itu dan ia yakin bahwa sekarang pasti ada jalan untuk masuk ke sana. Lawrence berjalan menghampiri Thomas, lalu membisikkan bahwa dirinya adalah seorang pebisnis yang tidak akan mengambil resiko jika tidak menguntungkannya.
Thomas pun menawarkan, jika ia berhasil masuk ke Wicked, maka ia akan memberikan sesuatu yang dibutuhkan oleh Lawrence, yaitu obat penawar untuk virus flare. Lawrence akhirnya menyetujui hal itu dan hanya mengizinkan 2 orang saja untuk pergi ke sana, sementara yang lain menunggu bersamanya sebagai jaminan bahwa Thomas pasti kembali. Singkat cerita, Gully, Thomas, dan Newt memasuki lubang rahasia yang menjadi jalan masuk menuju Wicked. Lubang itu membawa mereka ke sebuah lorong yang sangat panjang. Sementara itu, Teresa baru saja memasuki ruangan medis untuk mengobati seorang pasien yang terinfeksi virus flare bernama Sai. Teresa mengambil sebuah suntikan dan memasukkannya ke tubuh Sai. Ketika serum mulai mengalir, Sai merasakan sakit yang luar biasa. Tubuhnya mulai menegang, menandakan rasa sakit tersebut. Tak lama kemudian, mata Sai perlahan terbuka. Ia takjub karena bisa kembali normal seperti biasa dan mengobrol bersama Teresa. Kembali lagi bersama Thomas dan teman-temannya. Kali ini mereka sedang berusaha memanjat sebuah gedung yang tinggi dan agak gelap. Tempat ini merupakan lokasi Lawrence dan timnya untuk memantau serta mencari jalan masuk ke Wicked. Gully mengambil teropong untuk memeriksa situasi dari kejauhan. Lalu ia memerintahkan Thomas untuk melihat apa yang ada di sana. Thomas mengamati sekeliling dengan seksama. Dan dari kejauhan terlihat sosok yang ia kenal. Teresa ada di sana, membuat Thomas menoleh kepada Gully yang sejak tadi sudah menatapnya. Gully berkata, ia memiliki cara, tetapi Thomas pasti tidak menyukainya. Akhirnya, mereka masuk ke sebuah ruangan untuk berdiskusi. Namun Thomas tetap menolak ide Gully yang berniat memanfaatkan Teresa. Akan tetapi, Gully terus memaksa, karena menurutnya tidak ada jalan lain untuk masuk ke gedung itu. Newt yang sejak tadi duduk akhirnya tersulut emosi. Ia marah kepada Thomas dan menyalahkan Teresa atas penculikan Minho. Dan sekarang ketika mereka memiliki kesempatan untuk menyelamatkan Minho, Thomas justru memilih menolak rencana itu demi melindungi Teresa. Ucapan Newt disertai dorongan kasar yang membuat Thomas terbentur tembok. Tak lama kemudian, Newt tersadar bahwa seharusnya ia tidak bersikap seperti itu pada Thomas. Ia meminta maaf lalu keluar dari ruangan tersebut. Keesokan harinya, Newt sedang duduk termenung di atas rooftop sambil menatap gedung-gedung yang menjulang tinggi. Tak lama setelah itu, Thomas datang menghampirinya. Namun Newt sama sekali tidak menghiraukan kedatangan Thomas. Ia tidak menoleh sedikit pun. Hingga akhirnya setelah beberapa saat, Newt membuka suara. Ia menunjukkan lengannya yang sudah terinfeksi virus flare dan mengatakan bahwa ia tidak bisa menyembunyikan hal itu lagi. Thomas menatap lukanya, lalu meyakinkan Newt bahwa mereka pasti akan menemukan obatnya. Tapi Newt mengalihkan pembicaraan dan malah membahas Minho. Ia memohon agar mereka tetap menyelamatkannya. Akhirnya setelah berpikir panjang, Thomas mengiyakan permintaan Newt. Pada malam harinya, di salah satu ruangan gedung Wicked, Minho baru saja dibawa ke sebuah ruangan tempat Teresa sudah menunggunya. Setelah Minho duduk di hadapannya, Teresa mencoba mengajaknya berbicara. Tetapi Minho sama sekali tidak mengatakan apapun, seolah berada dalam keadaan tidak sadar. Kemudian Teresa menjelaskan bahwa di sana ada seorang gadis kecil bernama Sai-an yang telah terinfeksi virus flare selama 3 minggu. Teresa mengatakan Minho akan menyelamatkan gadis itu dan banyak orang lainnya. Namun Minho tetap bergeming. Akhirnya Teresa berdiri hendak meninggalkan ruangan tersebut. Tetapi ketika ia baru saja membalikan badan, Minho memanggil namanya. Teresa sangat terkejut dan segera mendekati Minho untuk melihat kondisinya. Ia menatap Minho begitu lama. Namun tiba-tiba Minho berteriak dengan suara keras dan menyebut Teresa sebagai pengkhianat. Ia mendorong Teresa dengan kasar hingga tubuhnya terjatuh di atas meja. Minho memberontak sambil terus menyebut Teresa sebagai pengkhianat. Ia kemudian melihat sebuah benda tajam di ujung meja, mengambil benda itu dan menusukkannya ke tubuhnya. Teresa meninggalkan ruangan itu dan bersandar di balik tembok dengan nafas terengah-engah. Tidak lama kemudian, seorang dokter menghampirinya dan menyuruh Teresa untuk mengecek ruangan medis karena ada sesuatu yang penting. Setibanya di sana, ia melihat Sai yang sedang kesakitan dan sepertinya akan berubah menjadi Krang. Melihat hal ini, Teresa semakin merasa bersalah. Dr. Ava yang berada di sebelahnya meminta maaf dan mengatakan bahwa ini bukan salah Teresa karena dia sudah berusaha maksimal. Teresa tidak kuat, lalu pergi meninggalkan ruangan itu untuk mencari ketenangan. Ia kini berada di antara ribuan orang yang berdesakan menunggu kereta di stasiun. Wajahnya tampak murung dan penuh beban pikiran. Tiba-tiba,
Matanya menangkap sosok Thomas yang berdiri di seberang. Namun, sebelum ia sempat melangkah, sebuah kereta melintas cepat menghalangi pandangannya. Setelah kereta itu berlalu, Thomas sudah berjalan membelakanginya. Teresa segera mengejar sosok yang dilihatnya itu. Langkahnya tergesa-gesa menembus kerumunan yang padat dan berdesakan. Thomas terlihat masuk ke sebuah ruangan, tetapi ketika Teresa tiba, ruangan itu kosong. Teresa memeriksa ruangan tersebut dengan seksama. Tidak lama kemudian muncullah seseorang dari belakang. Teresa menoleh dan mendapati Thomas di sana. Ia benar-benar terkejut. Kemudian ia mengatakan bahwa seharusnya Thomas tidak ada di sini. Thomas berjalan mendekati Teresa lalu berkata, "Aku tidak akan lama. Aku hanya ingin menemuimu." Thomas kemudian menanyakan apakah Teresa menyesali hal itu. Teresa pun menjawab bahwa ia hanya melakukan apa yang menurutnya benar dan akan melakukannya lagi. Tiba-tiba, seseorang merungkuk Teresa dari belakang. Sementara itu, di sebuah ruangan Dr. Ava sedang duduk santai sambil menatap hamparan gedung-gedung tinggi yang menjulang di hadapannya. Beberapa saat kemudian, Johnson menghampiri dan menyapanya. Dr. Ava membuka pembicaraan dengan mengatakan bahwa virus sudah menyebar melalui udara. Berdasarkan perhitungannya, dalam waktu 1 bulan, seluruh populasi yang belum terinfeksi akan terkena dampaknya. Johnson berkata, mereka bisa mengatasi hal ini dengan mengevakuasi orang-orang ke udara karena mereka masih memiliki 28 anak di dalam gedung. Namun Dr. Ava tampak pasrah. Ia mengatakan bahwa semua ini bukan soal menyerah, melainkan menyadari bahwa mereka telah kalah. Lalu ia pergi meninggalkan ruangan meski sempat dicegah Johnson. Jadi guys, maksudnya Dr. Ava di sini sudah merasa tidak ada lagi harapan. Dia sadar bahwa semua usaha mereka selama ini sia-sia. Bukan karena menyerah begitu saja, tapi karena memang mereka sudah kalah dalam melawan penyebaran virus itu. Di sisi lain, Teresa dibawa secara paksa dan disekap di sebuah ruangan gelap yang terletak di dalam gedung tua. Di hadapannya sudah ada Thomas bersama temannya yang menatapnya dengan tajam. Kemudian Gali mendekati Teresa sambil membawa kursi untuk dirinya duduk dan sengaja menghalangi pandangan Teresa yang sejak tadi tertuju pada Thomas seolah meminta bantuan. Gali kemudian mulai menginterogasi Teresa. Ia menanyakan keberadaan Minho saat ini. Teresa terpaksa memberitahu bahwa Minho berada di ruang tahanan bersama yang lainnya, yaitu di lantai basement 3. Kemudian Gali menanyakan jumlah seluruh anak di sana. Teresa menjawab ada 28. Dari belakang, Brenda mengatakan bahwa mereka pasti bisa mengatasinya. Namun Teresa melarang karena seluruh lantai dijaga dengan ketat dan tidak akan bisa dimasuki tanpa sidik jari. Lalu, Gali memaksa Teresa untuk ikut bersamanya. Tetapi Teresa menunjukkan gestur tubuh penolakan yang membuat Gali berdiri dan mengambil sebuah pisau. Sambil mengatakan bahwa ia hanya membutuhkan jarinya saja. Melihat itu Thomas menghampiri Gali dan mengambil benda tajam tersebut. Karena hal itu bukan bagian dari rencana mereka. Teresa kemudian mengingatkan bahwa mereka tetap tidak akan bisa masuk karena ada sensor yang dapat mengenali mereka. Thomas menghampiri Teresa, menyodorkan pisau kepadanya dan mengatakan bahwa Teresa bisa membantu semua itu. Sementara itu Brenda dan Jorge sedang berbincang pelan di sudut ruangan. Sebelum berpisah, Brenda mengingatkannya agar berhati-hati. Mereka saling menatap sejenak lalu berpelukan hangat dan penuh arti. Setelah itu, Jorge pergi meninggalkan ruangan tersebut. Teresa yang sedang berusaha menghilangkan sensor di punggung Thomas diam-diam menatap mereka. Kemudian menanyakan kapan terakhir kali Brenda melakukan pengobatan karena ia tampak sehat. Thomas menjawab bahwa Brenda melakukan pengobatan berbulan-bulan lalu saat masih bersama Right Arm. Teresa sangat terkejut mendengar hal itu. Ia mengatakan hal itu sangat mustahil. Seharusnya Brenda sudah berubah menjadi Krang sekarang. Namun Thomas malah marah dan pergi meninggalkannya. Teresa berusaha menjelaskan kepada Thomas, tetapi Thomas tetap tidak percaya. Ia kemudian pergi untuk bersiap-siap. Thomas sedang bersiap menggunakan pakaian pelindung. Di sebelahnya Brenda sedang mempersiapkan senjata. Kemudian Brenda mengingatkan, "Thomas, kau harus tetap profesional meski taruhannya adalah Teresa," ucapnya sambil menyodorkan pistol. Thomas mengambil pistol itu dan mengatakan bahwa ia akan berusaha semaksimal mungkin. Singkat cerita, Teresa bersama seorang petugas yaitu Thomas yang sudah menggunakan pakaian petugas sedang berjalan menuju gedung Wicked.
Mereka memasuki gedung tanpa dicurigai sama sekali oleh petugas lainnya. Mereka terus berjalan menuju suatu ruangan. Saat berjalan menuju suatu ruangan, seorang petugas menghentikan mereka dan memberikan sebuah kode petunjuk jalan. Ternyata petugas itu adalah Gali. Kemudian mereka melanjutkan perjalanan. Lalu seorang petugas bergabung dengan mereka dan itu adalah Newt. Mereka melanjutkan langkah dengan tergesa-gesa hingga berhasil masuk lewat pintu pertama menggunakan sidik jari Teresa. Gali berhenti sejenak dan memeriksa sistem kontrol pengaman pintu, lalu yakin bahwa mereka bisa masuk dari sana. Ia mulai mencoba membuka akses tersebut, sementara Thomas menghubungi Fry dan Brenda untuk mengecek posisi. Fry sedang menaiki sebuah anak tangga dan mengatakan bahwa semuanya aman. Sementara itu Brenda sedang mengendap-endap, berusaha masuk ke dalam salah satu bus dan berkata bahwa semuanya aman. Di sisi lain, Lawrence bersama kelompoknya sedang memantau mereka dari kejauhan dan sangat senang melihat bahwa Gali berhasil masuk. Sementara itu, di ruang tahanan Wicked, seorang petugas yang sedang memantau layar komputer menyadari bahwa sistem tiba-tiba mengalami kerusakan mendadak. Kemudian, petugas keamanan bergegas untuk memeriksa kondisi di luar. Saat pintu ruang tahanan terbuka, tiba-tiba sekelompok orang menyerbu dengan tembakan. Itu adalah Teresa bersama teman-temannya. Mereka langsung menembaki satu persatu petugas yang ada di ruangan tersebut. Setelah itu, Newt dan Thomas membuka ruang tahanan dan membawa anak-anak yang ada di sana untuk melarikan diri. Sedangkan Gali berusaha membuka sebuah pintu untuk mengambil serum. Thomas memeriksa seluruh ruangan, namun ia tidak menemukan Minho di sana. Ia lalu menghampiri Teresa dan menanyakan keberadaan Minho. Teresa segera memeriksa komputer petugas, dan ternyata Minho telah dipindahkan ke ruang medis yang berada di gedung sebelah. Kemudian Thomas segera bersiap dan meminta Teresa untuk menunjukkan arahnya. Mendengar hal itu, Newt juga bersiap untuk ikut bersama mereka. Namun Thomas melarangnya dan menyuruh Newt untuk membantu Gali saja. Terjadi perdebatan antara Newt dan Thomas. Gali memisahkan mereka dan menyuruh Thomas serta Teresa segera pergi agar tidak membuang waktu. Teresa bersama Thomas dan Newt melangkah cepat menuju gedung sebelah. Mereka memasuki lift untuk menuju gedung tersebut. Namun saat pintu hendak tertutup, seseorang memasukkan tangannya untuk mencegah pintu tertutup dan berusaha masuk. Orang itu adalah Johnson. Situasi di dalam lift menjadi tegang, tetapi Johnson tidak menyadari hal tersebut. Ia mengapresiasi kinerja Teresa yang dianggapnya sangat luar biasa. Johnson juga memberitahu bahwa salah satu petugas menemukan Thomas di luar gedung, dan sepertinya dia mencoba menghubungi Teresa. Mendengar hal itu, Teresa benar-benar terkejut, lalu menanyakan apakah Johnson akan membunuhnya. Belum sempat Johnson menjawab, pintu lift sudah terbuka. Teresa segera keluar dari lift tersebut diikuti oleh teman-temannya. Pintu lift pun kembali tertutup. Di dalam lift, Johnson tersenyum licik, kemudian menekan tombol menuju lantai yang sama dengan tempat Teresa baru saja turun. Sementara itu, Teresa bersama Thomas dan Newt sedang berjalan menuju tempat Minho berada. Saat sedang berjalan, Teresa mengatakan bahwa mengambil serum tidak akan membuat Newt selamat, dan di luar sana masih banyak orang yang lebih membutuhkan. Thomas tidak menghiraukan perkataan itu. Ia justru menyuruh Teresa untuk membuka akses pintu ruang medis. Teresa terus berusaha meyakinkan Thomas untuk melanjutkan penelitian. Bahkan ia berjanji akan melindunginya. Mendengar hal itu terus-menerus membuat Thomas kesal. Newt berusaha mengingatkan Thomas, tetapi Thomas sudah terlanjur marah. Ia memarahi Teresa atas banyaknya anak yang telah disiksa dan dibunuh. Teresa menjawab bahwa semuanya akan berhenti jika obat ditemukan. Namun, seseorang dari belakang memanggil Teresa dan membuat perdebatan mereka terhenti seketika. Orang itu adalah Johnson yang berjalan menghampiri sambil menodongkan pistol. Tidak lama kemudian, beberapa petugas lainnya dengan senjata lengkap mengepung mereka. Thomas lalu menodongkan pistol ke kepala Teresa sebagai ancaman, tetapi Johnson tidak takut dengan hal itu karena ia tahu Thomas tidak akan tega menembak Teresa. Johnson justru menantang Thomas untuk membunuh Teresa. Tiba-tiba Teresa mendorong tubuh Johnson ke dalam ruangan dan menekan tombol untuk menutup pintu. Pintu pun tertutup rapat tepat saat tembakan dilepaskan. Johnson menatap Teresa dan meminta penjelasan. Teresa menjawab bahwa pintu terkunci dan mereka tidak bisa masuk. Ia juga mengingatkan bahwa Teresa membutuhkannya hidup-hidup.
Teresa pun bergegas pergi untuk menuju jalan lain, diikuti oleh Johnson dan beberapa petugas lainnya. Johnson memerintahkan agar alarm dimatikan dan seluruh pintu di lantai itu dikunci. Seluruh petugas kemudian berpencar untuk mencari Thomas dan Newt. Di sisi lain, Gally baru saja berhasil mengambil serum. Ia segera mengajak anak-anak itu melarikan diri menuju parkiran. Setibanya di parkiran, Gally menghubungi Brenda bahwa dirinya sudah sampai. Tidak lama kemudian, sebuah bus yang dikemudikan oleh Brenda datang di hadapan mereka. Anak-anak itu pun satu persatu masuk ke dalam bus. Brenda kemudian menanyakan keberadaan Thomas, namun Gally tidak mengetahuinya. Gally lalu menyuruh Brenda menjaga anak-anak di dalam bus, sementara ia bergegas mencari Thomas. Brenda bersama anak-anak berdiam di dalam bus, menunggu yang lain datang. Tiba-tiba, sebuah mobil patroli datang dan berhenti di sana. Brenda langsung memerintahkan semua orang untuk menunduk. Dari kejauhan, beberapa petugas mulai mendekati bus. Brenda kebingungan, dan karena tidak ada jalan lain, ia terpaksa menyalakan bus lalu melajukannya dengan cepat dan menabrak para petugas. Bus itu pergi meninggalkan parkiran dan beberapa mobil patroli segera mengejarnya. Sementara itu, Thomas dan Newt sedang berjalan menyusuri ruang medis untuk mencari Minho. Saat Thomas menoleh, langkahnya terhenti. Di ujung lorong, Dr. Ava berjalan mendekatinya, kemudian mengarahkan pistol dengan maksud menembaknya. Namun Newt sadar, dari lorong sebelah muncul Johnson bersama beberapa petugas yang bersenjata lengkap dan bersiap menyerang mereka. Tanpa berpikir panjang, Newt mendorong tubuh Thomas untuk menyadarkannya. Mereka berlari secepat mungkin menyusuri lorong, sementara tembakan terus-menerus menghujani dinding dan lantai di sekitar mereka. Situasi di ruang medis berubah kacau. Suara tembakan menggema, alarm mulai berbunyi dan cahaya darurat merah berkedip-kedip. Thomas dan Newt berteriak memanggil Minho berharap ia mendengarnya. Sementara itu di dalam salah satu ruang medis, Minho perlahan mulai sadar dari pengaruh bius yang sebelumnya disuntikan ke tubuhnya. Melihat Minho mulai siuman, seorang dokter yang berjaga segera menyiapkan suntikan dengan maksud membiusnya kembali. Salah satu perawat mendekat untuk memeriksa kondisi Minho yang tampak setengah sadar. Namun, begitu matanya disorot, tanpa aba-aba ia menyerang perawat itu dengan menusukkan benda tajam yang sejak tadi digenggamnya hingga membuat perawat tersebut tersungkur. Petugas yang berada di ruang medis berusaha menahan Minho yang mulai memberontak. Namun dengan dorongan kuat, Minho berhasil menjatuhkan salah satu petugas ke lantai. Melihat dokter yang berusaha menyuntikkan bius kepadanya, Minho segera membalik arah jarum suntik tersebut sehingga malah membius dirinya sendiri. Sementara itu, Thomas dan Newt terus-menerus diserang oleh para petugas Wicked hingga membuat peluru pistol milik Thomas hampir habis. Kemudian Newt mengeluarkan sesuatu dari dalam tas dan melemparkannya ke arah petugas. Benda itu adalah bom yang tidak lama kemudian meledak dan membuat para petugas tumbang. Newt dan Thomas melanjutkan berjalan menyusuri lorong, namun kembali muncul petugas dari arah berlawanan. Thomas bersiap membidik petugas itu. Tetapi dari arah yang sama, seseorang menubruk petugas tersebut dan membenturkannya ke kaca hingga pecah. Orang itu adalah Minho. Mereka akhirnya berhasil bertemu. Newt dan Thomas segera menghampiri Minho dan langsung memeluknya. Namun hal itu tidak berlangsung lama karena dari belakang, petugas Wicked baru saja tiba dan bersiap menyerang mereka. Mereka pun segera berlari untuk menyelamatkan diri. Tetapi Johnson menghadang dari arah berlawanan. Hingga akhirnya mereka masuk ke sebuah ruangan karena tidak ada tempat persembunyian lagi. Mereka mengunci pintu dari dalam dan menghalanginya dengan barang-barang berat. Sedangkan di luar, Johnson memerintahkan petugas untuk membuka pintu tersebut. Dari dalam mereka melihat percikan api yang menandakan bahwa petugas di luar sedang berusaha membukanya. Thomas menatap jendela kaca yang sangat besar. Karena tidak ada pilihan lain, mereka memecahkan kaca itu dengan cara melempar benda berat hingga hancur. Mereka menatap ke bawah dan melihat sebuah kolam. Mereka mundur perlahan untuk mengambil ancang-ancang. Namun sialnya pintu berhasil dibuka dan Johnson bersama para petugas masuk ke dalam ruangan. Tidak ada waktu lagi. Mereka pun langsung berlari dan melompat melewati kaca tersebut menuju kolam. Johnson dan para petugas menatap mereka yang kini berada di kolam bawah.
Thomas memberikan isyarat mengejek kepada Johnson yang berada di atas. Melihat hal itu, Johnson segera meninggalkan tempat tersebut dan mencari cara lain untuk mencegah mereka. Ia memanggil orang kepercayaannya untuk mengerahkan seluruh patroli dan mencari keberadaan mereka. Akan tetapi Johnson justru menerima laporan bahwa anak-anak yang berada di ruang tahanan telah diculik dan mobil patroli sedang berusaha mengejarnya. Sementara itu, Thomas, Newt, dan Minho baru saja naik dari kolam dengan keadaan basah kuyup. Mereka hendak melarikan diri, tetapi tiba-tiba beberapa petugas dengan senjata lengkap muncul di hadapan mereka dan menghadang. Hal ini membuat mereka sangat terkejut. Belum sempat bertindak, salah satu petugas justru berkhianat dan menyerang rekannya sendiri hingga tumbang. Ternyata petugas itu adalah Gali yang berusaha membantu mereka. Gali pun mengajak mereka pergi dari tempat itu. Di sisi lain, Brenda mengemudikan bus dengan ugal-ugalan, sementara beberapa mobil patroli terus mengejarnya tanpa henti. Bus berbelok tajam ke kanan dan ke kiri, menghantam beberapa rambu jalan, bahkan hampir menabrak tembok saat berusaha menghindari kejaran. Namun, sialnya Brenda terkepung. Di depan dan di belakang mobil patroli sudah berjejer, dan para petugas dengan senjata lengkap turun siap menangkapnya. Tidak ada pilihan lain, Brenda akhirnya memutuskan untuk turun dari bus. Namun sebelum itu ia memerintahkan anak-anak agar tetap diam di dalam bus. Brenda melompat turun dengan pistol di genggamannya. Melihat itu, para petugas memerintahkannya untuk membuang senjata. Tetapi alih-alih menuruti, Brenda justru perlahan mengangkat pistolnya dan tiba-tiba menembakkannya ke arah langit. Ternyata itu adalah kode untuk Fry yang sudah bersiap sejak tadi. Melihat kode tersebut, Fry tersenyum lalu menggerakkan alatnya. Seketika sebuah rantai baja tebal meluncur turun menuju bus. Brenda segera menangkap rantai baja itu dan mengaitkannya erat ke bus. Kemudian ia masuk kembali dan memerintahkan semua anak untuk berpegangan kuat. Mesin di atas gedung mulai menderu dan perlahan bus itu terangkat ke udara. Bus bergetar keras, kaca berderak, dan anak-anak berteriak sambil berpegangan erat. Sorry. Di sisi lain, Johnson baru saja tiba di ruang tahanan untuk memeriksa kondisi. Benar saja seluruh kamar tahanan kosong, anak-anak sudah tidak ada, dan semua petugas tergeletak di lantai. Ia kemudian bergegas membuka ruang penyimpanan serum. Ketika pintu terbuka, semua penjaga sudah tumbang dan tidak ada satupun serum yang tersisa. Sementara itu, Thomas bersama yang lain sedang berjalan menuju terowongan. Namun mereka berhenti sejenak untuk beristirahat dan bersembunyi di balik pohon. Thomas menatap Newt yang kondisinya makin memburuk. Ia menghampiri Newt dan memapahnya untuk membantunya berjalan lebih mudah. Di tempat lain, tepatnya di gedung Wicked, Teresa sedang melakukan penelitian. Ia mencampurkan darah dari tubuh Thomas dan mengolahnya hingga menjadi serum. Setelah itu, ia menguji serum tersebut pada sampel virus flare yang tersimpan dalam tabung. Lalu memeriksanya melalui mikroskop. Begitu dilihat, Teresa benar-benar terkejut. Sementara itu, Brenda dan Fry membawa anak-anak yang berhasil mereka selamatkan ke gedung tua tempat Lawrence berada. Namun setibanya di sana, gedung itu kosong, tidak ada siapapun. Brenda masuk ke dalam gedung tersebut untuk mencari Lawrence. Padahal sebenarnya Lawrence sedang berada di pinggiran kota, mengumpulkan seluruh pasukan dan para pendemo untuk menyerang Wicked. Lawrence mengatakan bahwa inilah saatnya untuk mengakhiri semuanya. Pernyataan itu ditanggapi dengan sorakan bahagia dan penuh semangat dari semua orang. Beberapa saat kemudian, Lawrence menaiki mobil baja dan memimpin pasukan perang. Mobil pun melaju menuju Wicked diikuti oleh pasukan lainnya. Dari atas gedung, petugas yang sedang memantau mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang aneh. Kemudian ia memberitahu tim monitor untuk memeriksanya lebih detail. Setelah diperiksa, mereka sangat terkejut dan panik. Di layar tampak jelas sosok Lawrence memimpin pasukan besar menuju kota. Tim monitor lalu memerintahkan untuk mempersiapkan senjata. Namun saat sistem hendak diaktifkan,
muncul peringatan, akses dikunci. Tim monitor mencoba berulang kali, tetapi semua senjata otomatis dan sistem pertahanan tidak bisa dijalankan. Beberapa petugas maju untuk membuat pertahanan dan mulai menembaki Lawrence dari atas. Namun, Lawrence sama sekali tidak takut. Ia tetap melaju di atas mobil baja dengan sebuah bom di genggamannya. Dalam satu hentakan, mobil menabrak gedung dan disusul oleh ledakan bom yang mengguncang kota itu. Semua orang di dalam gedung Wicked benar-benar panik. Alarm darurat menyala, lampu merah berkedip di setiap sudut, menandakan evakuasi harus segera dilakukan. Namun di tengah kekacauan itu, Teresa tetap tenang di ruang laboratorium, tidak menghiraukan apa yang terjadi di luar. Dr. Ava menghampiri Teresa dan mengajaknya segera pergi untuk evakuasi. Tetapi Teresa bergeming. Ia justru menunjukkan hasil penelitiannya kepada Dr. Ava. Formula serum terlihat jelas menunjukkan reaksi terhadap virus flare, sambil menjelaskan bahwa ini tidak hanya memperlambat tetapi membunuhnya. Melihat hasil penelitian tersebut, Dr. Ava terkejut. Kemudian Teresa mengatakan bahwa mereka harus mencari Thomas sekarang. Sementara itu, Thomas bersama yang lain juga terkejut mendengar ledakan bom tersebut. Tanpa membuang waktu, mereka segera berlari mencari tempat bersembunyi karena perang telah dimulai. Tidak lama kemudian, Lawrence tiba bersama pasukannya, diiringi mobil-mobil patroli yang bersiaga untuk menghadang musuh. Ledakan dan tembakan saling bersahutan, menghancurkan kota dalam sekejap. Di sisi lain, Brenda dan Fry sedang menunggu kabar dari teman-temannya di gedung tua. Tidak lama kemudian telepon berbunyi dan terdengar suara Thomas di sana. Meskipun tidak jelas karena bising oleh suara ledakan. Thomas menyuruh Brenda untuk membawa anak-anak yang ia selamatkan sejauh mungkin dari kota, karena dirinya tidak akan selamat. Brenda tertegun lalu mengatakan bahwa ia tidak akan meninggalkan temannya apapun yang terjadi. Beberapa saat kemudian, suara pesawat terdengar mendekati gedung itu. Brenda segera mengecek sumber suara tersebut. Ia tersenyum lebar dan memberitahu Thomas bahwa dirinya akan menunggu di dekat terowongan. Setelah itu, Brenda mengajak anak-anak untuk segera masuk ke dalam pesawat. Dari dalam, Vince dan Jorge sudah menyambut mereka dan mengajak mereka untuk pergi jauh. Tapi sebelum itu, Brenda memberitahu bahwa Thomas dan yang lainnya masih berada di dalam kota dan mereka harus menjemputnya. Vince menyetujui hal tersebut dan mereka pun bergegas masuk ke dalam pesawat. Sementara itu, Thomas dan yang lainnya sedang berjalan menuju terowongan. Akan tetapi perjalanan sangat sulit karena kondisi Newt yang semakin memburuk, ditambah tembakan dan ledakan yang melesat di hadapan mereka. Mereka berhenti sejenak karena Newt sudah tidak bisa berjalan lagi. Tidak lama kemudian, sebuah pesawat melintas di atas mereka. Mereka menatap ke langit dan meyakini bahwa itu adalah rekan mereka. Thomas lalu mengajak teman-temannya untuk segera pergi. Namun kondisi Newt benar-benar parah. Nafasnya terengah-engah dan ia tidak akan kuat untuk melanjutkan perjalanan lagi. Newt menyuruh mereka meninggalkan dirinya dan menyelamatkan diri. Tetapi teman-temannya tidak mau melakukan itu. Mereka ingin selamat bersama-sama. Karena tidak ada jalan lain, akhirnya Minho dan Gali pergi terlebih dahulu untuk mencari Brenda dan mengambil serum untuk Newt. Sedangkan Thomas tetap memapah Newt sedikit demi sedikit. Sebelum itu, Newt memberikan sebuah gelang kepada Thomas sebagai kenang-kenangan. Setelah itu mereka berjalan perlahan, langkah demi langkah, menerobos ledakan dan tembakan yang terus mengguncang tanpa henti. Mereka terus berjalan dan berusaha secepat mungkin. Jarak ke tujuan semakin dekat, namun tubuh Newt akhirnya tumbang dan tidak sadarkan diri, sehingga tidak sanggup dipaksa untuk melangkah lagi. Thomas berusaha menyeret tubuh Newt agar mereka bisa cepat sampai. Namun saat ia sedang menyeret tubuh tersebut, terdengar suara seseorang yang memanggilnya dari pengeras suara gedung. Menggema di seluruh kota hingga membuatnya terhenti. Itu suara Teresa. Ia memohon agar Thomas kembali kepadanya, menyelamatkan Newt dan menyelamatkan semua orang. Teresa menjelaskan bahwa Brenda yang kini terlihat sehat adalah berkat darah Thomas yang menyembuhkannya. Dan Thomas hanya perlu kembali kepadanya agar semuanya berakhir. Thomas tertegun, matanya berkaca-kaca, kebingungan menyelimuti dirinya.
Di sela-sela itu, Newt tiba-tiba terbangun dan berdiri. Thomas menoleh, namun belum menyadari bahwa Newt sudah berubah menjadi Krang. Tanpa aba-aba, Newt menyerang Thomas dengan brutal tanpa henti, membuat Thomas terkejut dan kesulitan melawan. Newt mengeluarkan pisau dari sakunya dan menyerang Thomas menggunakan benda itu. Namun saat hendak menusuk tubuh Thomas, entah mengapa pisau itu berbalik arah dan justru menusuk dirinya sendiri. Tidak lama kemudian tubuhnya terjatuh ke bawah. Thomas sangat terkejut dan merasa bersalah. Ia menatap Newt yang kini tergeletak di lantai dengan pisau yang menancap di dadanya dan mulut yang berlumuran darah. Brenda yang baru saja tiba di sana sangat terkejut hingga tidak bisa berkata apa-apa. Thomas menatapnya dalam diam lalu berdiri perlahan, mengambil pistol dan berjalan tertatih meninggalkannya. Minho dan beberapa temannya baru tiba di sana. Mereka benar-benar terkejut saat mendapati tubuh Newt tergeletak tak bernyawa dengan pisau tertancap di dadanya. Dengan perasaan hancur, mereka mendekati Newt dan terjatuh lemas, meratapi kepergian temannya. Sementara itu, Thomas berjalan menuju gedung Wicked untuk menyerahkan diri. Di lorong ia menemukan Dr. Ava berdiri termenung dengan penuh beban. Thomas menghampirinya, menodongkan pistol dan menuntut kebenaran tentang kemampuannya menyelamatkan Newt. Dr. Ava menoleh dan mendekat. Ia mengiyakan bahwa Thomas memang bisa menyelamatkan semua orang. Lalu Dr. Ava berjanji untuk tidak mengganggu anak-anak lain lagi. Namun tiba-tiba sebuah peluru mendarat tepat di punggung Dr. Ava. Tembakan itu berasal dari Johnson yang berdiri di belakangnya dan kini mendekat dengan pistol di genggamannya. Johnson kini berdiri tepat di hadapan Thomas dan tanpa aba-aba langsung menembakkan peluru ke lehernya. Thomas mulai kehilangan kendali. Ia menarik peluru yang tertancap di lehernya namun tidak bertahan lama. Tubuhnya ikut tumbang dan perlahan kesadarannya memudar. Beberapa waktu kemudian Thomas perlahan sadar. Ia mendapati dirinya berada di ruang medis dengan Teresa di sampingnya yang sedang mengambil darah dari lengannya. Kemudian terdengar suara Johnson dari sudut ruangan, bertanya apakah itu masih akan memakan waktu lama. Teresa menjawab bahwa sebentar lagi selesai. Thomas melihat dirinya yang kini terbaring dengan kedua tangannya terikat di ranjang medis. Ia berusaha melepaskan ikatan itu namun sangat sulit. Lalu Thomas menatap Johnson dan bertanya mengapa tidak membunuhnya sekalian. Johnson mendekatinya dan menjawab bahwa ia tidak akan membunuhnya. Justru ia akan merawat dan memfasilitasinya sebagai bentuk timbal balik karena Thomas telah membantunya untuk bertahan hidup. Ia juga mengatakan bahwa jumlah serum sangatlah sedikit dan tidak akan bisa menyembuhkan semua orang. Semua ini hanya soal siapa yang paling akhir bertahan. Kemudian Johnson mengambil serum yang baru saja selesai dari genggaman Teresa. Tanpa ragu, ia memasukkannya ke dalam suntikan lalu bersiap menyuntikkan cairan itu ke dalam tubuhnya sendiri. Tapi sebelum Johnson sempat menyuntikkan serum, Teresa menghantam kepalanya sekeras mungkin menggunakan kaca. Seketika Johnson langsung terjatuh dan tak sadarkan diri. Tanpa membuang waktu, Teresa mengambil serum itu dan segera melepaskan ikatan lengan Thomas serta mengajaknya kabur dari tempat itu. Namun tidak semudah itu. Johnson sudah berdiri di belakangnya. Dengan sekuat tenaga, ia mengangkat tubuh Teresa dan melemparkannya ke arah sekumpulan alat medis yang terbuat dari kaca. Johnson menghampiri Teresa dan menyeretnya, berusaha mengambil serum dari genggamannya. Namun Teresa sama sekali tidak melepaskan serum itu. Ia tetap menggenggamnya dengan erat. Johnson kemudian membanting tubuh Teresa dengan kuat ke meja hingga membuatnya tidak sadarkan diri. Lalu mengambil serum itu dari tangannya. Thomas yang baru saja berhasil melepaskan ikatan di lengannya segera menghampiri Johnson, menubruknya dan membanting tubuhnya ke kaca. Ia berusaha merebut kembali serum dari genggaman Johnson. That's enough. Mereka berhasil merebut kembali serum dan melarikan diri ke sebuah ruangan untuk bersembunyi. Namun, tubuh Thomas terluka akibat peluru Johnson yang sempat mengenainya. Teresa panik, berusaha mencari sesuatu untuk mengobati lukanya. Thomas tidak mempedulikan itu, ia justru menyuruh Teresa untuk pergi menyelamatkan diri. Tapi Teresa menolak. Ia tidak mau pergi jika tidak bersama Thomas. Sayangnya, sebelum mereka sempat bertindak banyak, langkah kaki Johnson terdengar memasuki ruangan. Mereka segera bersembunyi di balik lemari medis.
Pintu ruangan terkunci rapat karena dari luar terdapat 2 orang dokter yang telah berubah menjadi Krang, berusaha menerobos masuk dengan mencakar dan menghantam kaca secara brutal. Johnson berjalan menyusuri ruangan dengan pistol di genggamannya sambil terus berbicara, menyuruh mereka keluar karena tidak ada jalan lain. Teresa mencoba mengambil sesuatu di dekat tempat persembunyiannya, namun sialnya ia justru terciduk oleh Johnson. Johnson berjalan menghampiri Teresa dan memintanya untuk menyerahkan Thomas. Teresa menawarkan Johnson untuk mengambil serum saja tetapi tidak boleh mengganggu Thomas. Namun Johnson tidak menginginkan itu. Beberapa saat kemudian suara Thomas terdengar memanggil Johnson hingga membuatnya menoleh. Tiba-tiba Thomas melemparkan benda ke arah Johnson. Lemparan itu tidak mengenai tubuh Johnson melainkan menghantam pintu kaca. Johnson menertawakan lemparan itu karena menurutnya meleset. Akan tetapi tidak lama kemudian, pintu kaca yang terkena lemparan tadi perlahan retak. Hingga akhirnya terbuka celah yang cukup untuk 2 Krang masuk. Kedua Krang itu langsung menyerang Johnson tanpa ampun. Teresa sangat terkejut. Tanpa membuang waktu, ia segera menghampiri Thomas dan memapahnya untuk pergi dari sana. Mereka berhasil keluar dari ruangan itu dan kini berada di rooftop gedung. Namun sekeliling gedung sudah dipenuhi api sehingga mereka tidak bisa melewatinya. Mereka hendak mencari jalan lain, tetapi tubuh Thomas sudah tidak bisa dipaksakan lagi. Ia tidak kuat berjalan karena luka di perutnya semakin parah. Teresa memeluk tubuh Thomas dengan erat. Suaranya bergetar sambil memohon maaf. Tangisan mereka menggema, penuh kepiluan. Tidak lama kemudian suara pesawat terdengar mendekat. Mereka menoleh ke arah sumber suara dan ternyata itu adalah teman-teman mereka yang datang untuk menjemput. Teresa segera mengangkat tubuh Thomas dengan hati-hati dan memapahnya menuju pesawat. Thomas akhirnya berhasil masuk ke dalam pesawat. Kini tinggal tersisa Teresa di bawah. Thomas mengulurkan tangan berniat membantu Teresa naik ke dalam pesawat. Namun belum sempat bertindak apapun, bangunan itu ambruk bersama Teresa yang ikut terjatuh bersamanya. Thomas menatap kepergian Teresa dengan pilu dan penuh rasa bersalah. Namun pesawat itu harus tetap pergi karena berbahaya jika berada di sana terlalu lama. Teman-temannya bergegas menarik tubuh Thomas ke dalam pesawat. Keesokan paginya, Thomas terbangun karena cahaya matahari yang sangat terang menandakan bahwa hari sudah siang. Thomas bangun dari tempat tidurnya lalu menatap sekeliling. Tempat ini asing dan belum pernah ia tempati sebelumnya. Kemudian Thomas keluar dari tempat itu dan ternyata kini ia sedang berada di tepi pantai. Thomas berjalan sambil memperhatikan semua orang di sana yang sedang melakukan aktivitas masing-masing. Melihat Thomas sudah bangun, teman-temannya menghampiri lalu memeluknya dengan erat. Pelukan rindu yang penuh kasih sayang. Pada malam harinya, mereka sedang berkumpul di depan api unggun memperhatikan Vincent yang sedang berbicara di depan mereka. Vincent menyampaikan bahwa semuanya telah berakhir dan memerintahkan agar nama-nama teman yang telah meninggal diukir dengan rapi di sebuah monumen sebagai penghormatan terakhir. Setelah itu Vincent mengangkat gelasnya dan bersulang, merayakan kenangan dan perjalanan yang telah mereka lalui bersama, sekaligus menandai akhir dari sebuah babak dalam hidup mereka. Perayaan itu penuh kebahagiaan. Tawa riang mengisi udara dan semua orang tampak benar-benar bebas dari beban apapun yang pernah menghantui mereka. Namun, Thomas dan Minho masih duduk terdiam memandangi keramaian tersebut. Setelah beberapa saat, Minho perlahan mengeluarkan sebuah barang dari sakunya, yaitu benda yang ia temukan saat Thomas pingsan, lalu menyerahkannya.
Setelah itu Minho memberi Thomas ruang, membiarkannya merenung dan menghadapi pikirannya sendiri. Setelah Minho pergi, Thomas menatap gelang tersebut. Perlahan ia membuka gantungan kecil yang tergantung di gelang itu, dan di dalamnya ia menemukan sebuah surat tersembunyi dari temannya, Newt. Thomas membaca surat tersebut dengan penuh haru hingga membuat matanya berkaca-kaca. Isi surat itu menceritakan perjalanan selama mereka berada di labirin yang penuh kenangan, serta permintaan Newt agar Thomas menjaga semua teman-temannya. Keesokan paginya, Thomas mengukir nama Newt untuk terakhir kalinya. Nama-nama teman mereka sudah terpahat dengan rapi di sana sebagai penghormatan abadi bagi mereka yang telah tiada. The Maze Runner selesai. Sebelum videonya selesai, saya ingin bertanya pada teman-teman semua, kalau kalian jadi bagian dari Wicked, apakah kalian akan tetap melanjutkan eksperimen demi menyelamatkan umat manusia, atau berhenti karena sudah terlalu banyak nyawa yang dikorbankan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Terima kasih udah nonton sampai habis. Jangan lupa pencet like kalau kalian suka videonya. Sehat selalu buat teman-teman semua. Saya Sam Sulkohar. Bye-bye.